Aduh, botol ini mahal banget. Aku tidak mampu menggantinya. Kamu. Cahaya masuk dari botol. Ke mataku. Apa yang terjadi dengan mataku? Semua ini hasil kerajinan modern. Semuanya palsu. Ini bisa lihat keaslian barang antik. Oh, Buka pintu. Buka pintu. Pintu ditutup di siang bolong begini. Masih mau berdagang tidak sih? buka pintu. Pemilik toko tidak ada. Aku tukang sapu toko barang antik. Dan tidak paham menilai barang antik? Aduh, botol ini mahal banget. Aku tidak mampu menggantinya. Kamu. Ada seberkas cahaya masuk dari botol. Ke mataku. Apa yang terjadi dengan mataku? Semua ini hasil kerajinan modern. Semuanya palsu. Ini bisa lihat keaslian barang antik. Oh, Ini dia. piring giok putih, Hetian dinasti Qing. Wah, nilainya 10 juta. Aku benar-benar bisa melihatnya dengan jelas. Keaslian barang antik ini. Tiba-tiba punya ilmu bedakan barang antik. Bagus sekali. Dengan kemampuan ini, aku bisa cari barang antik murah. Menghasilkan banyak uang. Dan hidup berkecukupan. Hei Mua, Hei, kok belum buka? Aduh, datang. kenapa buka pintunya lama banget? Lagi ngapain sih? Toko ini masih mau buka nggak? Tentu saja mau. Halo, aku Shu King, karyawan toko. Kamu bukan pemilik toko kan? Jadi kamu bisa mengidentifikasi barang antik? Nama saya Ye Xiaoqing. Sekarang aku butuh bantuanmu membedakan plakat giok antik ini. Biaya identifikasinya 200.000. Aku punya mata dewa penglihatanku. Biaya itu uangku. Palsu. Ukiran di sini sangat rapi. Pasti dibuat oleh mesin. Dan lagi giok ini. Tidak ada berat seperti batu giok. Bahannya sama sekali bukan giok. Saya cari 3 tempat. Hanya kamu yang tahu ini palsu. Tidak menyangka kemampuan identifikasi lumayan hebat sih. Aku punya mata tembus pandang ajaib. Tentu saja hebat. Aku mau pergi ke lelang sekarang. Kamu bantu aku membedakan ya keaslian barang-barang antik itu. Nanti aku beri kamu 1 juta. 1 juta. Serius nih? Oke, ayo kita berangkat sekarang. Dengan sepasang mata tembus pandang ini, kecepatan cari uang emang cepet banget. 200.000. Baru saja aku dapat. Kamu datang lagi bawa 1 juta. Lelang ini. Orangnya nggak banyak ya? Itu bukan untuk umum. Barang yang dilelang cuma 3 saja. Oh. Ternyata itu Hei Chun. Dia pakai nama palsu. Batu giok palsu itu dia yang jual ke aku. Tenang aja. Nanti saat lelang berlangsung, aku ajar dia pelajaran buatmu. Para tamu yang terhormat, lelang secara resmi dimulai. Masih pakai aturan lama seperti sebelumnya. Ahli perhiasan periksa barang antik. Kemudian ajukan penawaran masing-masing. Yang menawar paling tinggi yang mendapatkan. Minta ahli perhiasan lihat ini. Ye, Xiaoqing, kamu tidak berguna lagi. Cari orang bodoh jending bau. Aku peringatkan kamu, jangan tawar nanti. Jangan rugi parah banget deh. Humph. Cuma anak ceroboh. Tahu apa itu barang antik. Ini adalah cermin perunggu dinasti Tang. Nilainya 1 juta. Ini cermin perunggu bagus dinasti Tang. Harganya bisa capai jutaan. Oh, ini mah cuma cermin perunggu biasa. Paling banyak 100.000. Hichun adalah ahli barang antik. Dia bilang 100.000. Pasti itu. Aku juga tidak beli. Nggak ada yang bawa dia pulang. Orang tua ini cukup menakutkan. Aku nawar 110.000, 150.000. 200.000, 250.000. 300.000 untuk barang rongsokan ini. Nona Ye sampai nawar 300.000. Aku kasih ke kamu 300.000. pertama, 300.000, kedua, 300.000, ketiga. Sepakat. Selamat Nona Ye, beli barang 300.000. Cermin perunggu biasa. Kamu salah menilai barang ini. Ini cermin perak Tang yang bagus. Motifnya jelas jauh lebih mewah. Pinggirannya juga dilapisi emas dan juga jauh lebih berat. Ada yang salah dari ucapan saya? Para rekan sesama penilai barang antik. Menurut saya, barang ini benar-benar berbeda. Ini cermin Tang yang luar biasa. Hichun salah menilai. Memang begitu. Semua orang bilang, ini barang asli. Tidak ada gunanya kamu berdalih. Berikutnya adalah barang lelang kedua. Baru-baru ini, ada giok persis di pasar. Tapi saya bisa jamin, barang milik kita ini 100% asli. Mau ngapain kamu? Barang yang saya pegang ini palsu. Yang ada di atas panggung itu pasti asli. Mungkinkah yang itu juga palsu? Iya, ini asli. Benar. Ini palsu, tapi pengerjaannya sangat ciam. Nilainya sekitar 500.000. Kamu baru saja mempermalukan saya. Kamu bisa sukses di bidang ini. Nama saya bukan Hei.
Ini benar. Kalau 300.000 itu palsu. Ini benar. Saya lihat sendiri. Kamu anak muda yang ngomong sembarangan. Saya yakin 100%. Ini memang asli. Kemampuanmu belum cukup, tapi sok tahu bahan liontin giok ini terlihat asli. Semua garis dan patina palsu. Kamu tidak bisa lihat itu? Kamu tidak bisa lihat itu? Kamu. Saya juga setuju sama teman ini. Ucapannya memberi saya ide. Begitu dilihat, liontin giok ini memang palsu. Hicun salah menilai. Ini jelas palsu. Kenapa kamu bilang ini asli? Teman-teman, lelang kita pakai kemampuan masing-masing. Semua orang pernah salah menilai. Lagi pula, teman muda tadi juga bilang, liontin giok ini bukan barang antik, tapi bahannya bagus. Sekarang, lelang dimulai. Harga awal 50.000. Bahannya bagus sekali. Nilainya setidaknya 500.000. Saya tawar 510.000. Teman-teman, saya benar-benar menyukainya bahan ini. Jadi, jangan rebut sama aku deh. Sayang, Ye Xiaoqi bukan orang biasa loh. Beneran gak ada yang datang? Kalau begitu, berarti Nona Ye yang dapat papan giok ini. Ini barang lelang terakhir kita hari ini. Para ahli penilai barang antik silakan naik ke atas untuk melihatnya. Palsu. Ini pasti asli loh. Kenapa kamu gak naik lihat? Sekali lihat langsung tahu ini palsu. Nggak perlu lihat lagi. Bagaimana? Menurut kalian semua, patung guanyin kayu harganya 2 juta. Ini barang asli. Saya tawar 3 juta. Ada yang tawar 3 juta. Harganya tinggi banget ya. Selamat Chun Hei atas pembeliannya. Patung guanyin zitan ini. Patung kayu ini loh, aku lihat isinya sudah busuk. Kayu zitan tidak pernah bisa busuk. Kamu beli barang palsu 3 juta. Sepertinya otak beberapa orang juga busuk. Omongan ini ada benarnya loh. Beneran apa palsu sih? Orang ini omongannya ada benarnya sih. Ini beneran? Aku nggak tahu. Nggak kenal lo. Sial, beli barang palsu lagi. Hei, Tuan Hei. Tuan Hei, Patung guanyin kayu zitan milik Anda. Lelang kita hari ini selesai, ya. Kali ini aku nemu harta berharga. Kamu buat Hei Chun terdiam. orang itu ahli tipu muslihat loh. Reputasinya dibesar-besarin orang bodoh ketipu. Mereka tak sadar ditipu. Tuan Ye, aku lupa. Omongan tadi bukan buatmu loh. Liontin giok itu bukan aku beli. Ayahku yang membelinya. Tapi dia sampai sekarang gak percaya. Nona Ye, 2 barangmu sudah dikemas hari ini. Nona Ye, 2 barangmu sudah dikemas hari ini. Kirim barangnya hari ini ke rumahku. Baik, saya segera suruh orang mengantarkannya. Yuk kita tukar kontak. Biar gampang aku transfer ke kamu dan buat komunikasi selanjutnya. Cuma sekedar nambah wawasan doang. 1 juta, langsung masuk kantong. Alipay menerima transfer 1 juta yuan. Kamu sudah banyak membantuku. Ini cuma hal sepele. Aku pergi duluan ya. Nanti kita hubungi lagi. Nanti. Dadah. 1 juta sudah di tangan. Aku akan ke kota barang antik. Mungkin dapat barang murah. Hei anak muda, di sini loh, barang bagus, barang bagus. Hei. Bos, barang ini bagus. Bos, saya mau lihat lukisan ini. Aku pikir barang murah di sini. Tapi sekarang semakin dilihat, semakin terasa. Semuanya ini sampah banget. Ternyata cerita harta karun itu palsu. Hei anak muda, ini meriam kuno dinasti Qing. Mau lihat-lihat nggak? Hei anak muda, barangku ini loh. Ini barang antik dinasti Qing. Mau lihat nggak? Si Alan, kamu berani banget jual barang ini. Kamu berani jual ke aku. Aku malah nggak berani beli. Hei anak, sini lihat-lihat barangku. Sini lihat gembok umur panjang milikku. 100% buatan tangan. Harganya lebih dari 100.000 loh. Sekarang aku butuh uang mendesak banget. 50.000, aku jual ke kamu. Gimana? Kelihatannya bagus kan? Ini ukirannya buatan sendiri kan? Paling banyak cuma 2.000. Simpan sebagai pusaka sendiri. Mana mungkin ini buatan aku sendiri? Aduh. Anjir. Tempat pulpen kayu Huanghuali dinasti Qing. Nilainya minimal di atas 100.000. Wah. Kamu suka tempat pulpenku ya? Aku kasih tahu ya. Tempat pulpen aku ini loh, bahannya kayu kualitas paling top. Diukir 100% secara manual. Harga tetap 5.000 aja. Aku langsung tahu sekilas saja tentang gembok umur panjang kamu. Tempat pulpen ini. Kamu masih mau nipu aku terus? Aku kasih tahu, aku beli ini cuma karena aku butuh buat nyimpen peralatan. Aku tidak anggapnya barang antik. Biasa aja sih. 20-20.
Tidak mungkin. Aku kasih tahu ya, ini buatan tangan murni loh, kayunya juga yang paling bagus. Kamu cek sendiri di internet deh. Berapa nilai tempat pulpen ini? Kamu nggak mau jual ya? Kalau gitu aku nggak beli deh. Tunggu. Ya udah 30 aja. 30, gimana jualnya? Nggak bisa lebih murah lagi. 23. Baik, tambah 3 yuan saja. 3 yuan itu juga uang loh. Ayo, scan kode QR-nya. Alipay menerima pembayaran. 23 yuan. Aku dapat hidung rusak dari sampah. Bisa dijual lebih dari 20. Nggak rugi deh. Wah, adik, usahaku ini modal kecil. Untung sedikit tapi jual banyak lah. Lapak aku ini. Sama sekali nggak dapat untung. Kamu datang nanti kalau ada waktu. Keliling-keliling di tempat aku, ya kan? Bantu dukung usahaku ya. Paling-paling cuma mampir lihat-lihat beberapa kali. Itu mah nggak masalah. Hati-hati di jalan ya. Hei. Beli barang mahal dengan uang sedikit. Bukankah aku bakal untung banget dong? Ya. Di mana kamu beli giok ini? Bagaimana menjualnya ke Hichun? Aku. Ayah, Hei Chun itu, dia menipu ayah. Dia penipu besar yang menipu orang. Semua lencana giok ini palsu. Bahkan yang aku beli ini palsu. Waktu Hichun menjual ke aku dulu, dia udah bilang dia cuma yakin 99% saja. Sekarang kelihatannya, mungkin dia salah menilai. Putri, ini bukan giokku. Di mana lencana giok ayah? Ayah, siapa yang menjualnya padamu? Barang-barang antik itu. Aku mengirimkannya ke lembaga profesional sebelum kembali. Dan sudah diuji pakai peralatan profesional. Semuanya palsu. Cermin perunggu ini milikku yang asli. Nilainya mencapai jutaan. Di mana kamu beli ini? Apakah Hei Chun yang membimbing kamu untuk membelinya? Ayah, ini pembeli barang antikku. Hei Chun itu penipu. Tidak ada orang asing. Tidak malu mengakui ditipu. Kamu di depan putrimu sendiri masih mau jaga gengsi banget gitu. Lagi pula, sejak kamu kenal Hei Chun itu, lihat antik yang kamu beli. Ada yang lulus uji coba nggak? Hei Chun nggak akan menipu saya. Jangan tertipu oleh ahli penilai barang. Oke, undang Hei Chun sekarang. Saya undang ahli penilai saya. Kita cari 2 barang antik lagi. 1 asli, 1 palsu. Siapa yang bisa mengidentifikasinya? Nomor telepon Ye Xiaoqing. Kenapa dia menelepon sekarang? Halo, Bos Ye. Ada apa? Shu King, kamu ada waktu besok? Ada. Syukurlah kalau gitu, kamu datang ke Haiyuan besok. Hai, Ziyuan. Bukankah kita seharusnya pergi ke lelang atau acara penilaian barang antik itu? Ayah saya terlalu percaya Hei Chun. Aku ingin lawan Hei Chun besok. Coba lihat siapa yang lebih jeli. Ternyata ini masalahnya. Tidak masalah. Oke, asalkan kamu mengalahkan Hei Chun, besok aku masih punya uang buatmu. Tenang saja, tidak usah khawatir. Paye, sampai jumpa besok. Jual tempat pena ini. 500.000 langsung kita dapatkan lagi. Bocah, ada barang bagus nggak? Siang tadi sini kosong. Aku cari barang sore ini. Ini pasti kirim uang. Usiamu sekarang ini loh. Hati-hati malah gagal di hal sepele. Seketika semua gajimu habis ditanggung kerugian. Lihat dulu pulpen holder ini. Ini guci kayu Huali Qing Dynasty. Wah, kamu beneran nemu itu, bocah. Matamu makin tajam ya. Tempat pena ini seharusnya bernilai ratusan ribu ya. Benar juga. Kamu si bocah. Mau jual ke aku ya? Tentu saja. Jual ke orang lain ribet banget. Ke bapak. Pasti jauh lebih cepat kan? 500.000 ya. Gimana? Oke deh. Nanti aku dapat barang bagus lagi. Aku yang pertama kasih tahu kamu. Wah, itu bagus banget deh. Berapa banyak yang bisa kamu dapatkan? Aku beli semuanya harga pasar tertinggi. Ayo sini. Aku transfer uangnya ke kamu. Alipay masuk saldo 500.000 yuan. 500.000 yuan sudah masuk rekening. Bocah, kamu punya toko barang antik, apa kamu mau lawan aku? Nanti kalau satu barangmu terjual, aku pakai nama keluargamu. Hari ini aku bikin kamu malu total. Nanti kamu gimana bertahan di sini? Tuan Li, Tuan Hei,
Lama tidak bertemu, sangat merindukanmu. Aduh, aku juga begitu. Tapi di sini ya, ada yang bikin sial lagi. Lama tidak bertemu, sangat merindukanmu. Aduh, aku juga begitu. Tapi di sini ya, orang yang bikin sial muncul lagi. Dia yang aku undang, Tuan He. Mohon kamu lebih menghormati dia. Xiao Cheng, gimana sih cara bicaramu? Silakan duduk, silakan. Shu Qing, main baik wajahnya. Aku mual lihat dia sekarang. Tenang aja, harta berharga apapun, aku bisa membedakannya semuanya. Iya, Hei, Tuan Ye, ini maksudnya apa sih? Oh, begini maksudnya. Anak perempuanku tidak mau mendengarkan kata-kataku. Dia pikir matamu jelek. Kali ini aku mengundangmu ke sini. Ayo, kamu bertanding dengan pemuda ini. Lihat, kedua bayiku nyata atau palsu. Bertanding? Kenapa harus bandingkan aku dengan dia? Kalau mau bertanding, lawan ahli penilai terkenal lokal. Kenapa? Kamu takut? Kenapa? Kamu takut? Mana mungkin Tuan He takut. Kamu ini kemampuanmu terlalu payah. Dia malu bertindak. Begitu ya? Tuan Ye benar sekali. hei, kalau kamu sehebat itu, langsung saja setuju untuk bertanding dengannya. Ngapain masih penakut di sini? Hei, Xiao Qing. Bagaimana caramu bicara dengan Tuan He? Ayah, orangnya sudah kita undang datang, barangnya juga sudah dibawa ke sini. Jangan buang waktu di sini. Langsung mulai saja. Shu Qing, kamu duluan. Ini vas naga awan. Ini asli. Aku sudah tahu situasinya. Baru berapa lama sih? Ada semenit? Kamu paham? Kamu pikir kamu hebat? Kamu paham? Kamu pikir kamu hebat? Kotak sandaran tangan ini palsu. Aku juga punya hasilnya. Tuan He, mau lihat sebentar tidak? Atau kamu sudah tahu dari awal? Kamu bocah ingusan. Aku akan tunjukkan kekuatanku padamu. Ayo cepat. Kita sudah menunggu sampai bunga-bunga layu. Aku berbeda dari dia. Aku adalah master ahli yang sesungguhan. Aku harus lihat kamu, bocah. Kamu tidak akan mengerti. Kamu kan bilang kamu master? Kenapa kamu belum sadar sekarang? Tuan He, kamu tidak apa-apa, ya kan? Tidak apa-apa. Semua sudah terkendali. Saya lihat patung tangan Buddha ini. Tuan He, tolong hemat waktu kali ini ya. Kita masih punya banyak urusan kantor. Saya sudah yakin. Jadi tolong berdua kasih tahu saya, apakah patung tangan Buddha ini asli atau palsu? Palsu. Asli. Kalau botol Tianqiu ini gimana? Master He. Kenapa kamu diam saja? Aku takut kamu menjiplak jawaban aku. Mari kita lihat ini. Yang asli ya asli saja. Yang palsu ya palsu saja. Detail dan sudut pandang kita berbeda. Ngomong soal menjiplak, jawaban apa? Tuan He, jangan banyak omong kosong. Kamu bicara barang anak ini saja. Asli. Itu ini beneran. Tuan He, kamu tadi bilang dia asli. Sebentar kemudian bilang dia palsu. Jadi saya tanya, apa maksudmu sebenarnya? Asli? Tidak. Seharusnya ini palsu. Tapi sepertinya bukan juga. Seharusnya dia, Tuan He, kamu kasih jawaban yang pasti dong. Palsu. Botol ini asli. Ini lelang ayahku di pameran asli. Ini hasil identifikasi 10 penilai nasional. Ini tidak. Patung tangan Buddha ini pasti asli. Asli. Yang ini palsu. Sepertinya kamu lupa ya. Ini beli dari temanmu. Dia cuma pakai bahan yang sama. Dicetak dengan teknologi cetak 3D. Kedua benda ini salah diidentifikasi. Sedangkan Shu Qing benar semuanya. Tuan Ye,
Saya tidak bermaksud membeli barang palsumu. Patung tangan Buddha ini terlihat. Dia memang terlihat sangat tulus. Lalu kenapa dia tahu? Ini palsu. Itu Nona Ye yang memberitahunya sebelumnya. Semalam seluruh keluarga kami berkumpul bersama. Semua ponsel kami ditaruh di samping. Tidak mungkin. Juga tidak memberitahu siapapun. Hichon, apa kata-katamu sekarang? Anak muda lancang, ngomong apa sembarangan. Aku ini master loh. Ini. Kali ini cuma salah lihat saja. Aku tak pedali patung Buddha itu. Dibuat palsu dengan metode paling canggih, memang sulit untuk dideteksi. Tapi botol langit ini barang asli yang otentik banget. Kamu bahkan tidak bisa membedakannya. Tuan Ye, ini jangan sampai bocor ya. Kalau sampai tersebar, aku nggak bisa di sini lagi. Kamu tenang saja. Aku bawa barang antik minta maaf. Aduh. Pak, ngapain banyak omong sama dia? Kemampuannya cuma setengah-setengah saja. Sisanya semua dipakai buat menipu orang. Tuan Ye, tolong bantu saya ya. Sekarang saya tidak ingin melihat kamu. Ya, Ayah. Kamu jangan urus hal ini ya. Aku yang hukum Hechun itu. Sebarkan berita tentang pertarungan kali ini ya. Pasti malu di dunia antik. Ya, Xiao King. Di mana kamu bertemu dengannya, pemuda ini? Pemuda itu sangat bagus. Tuan Ye, maaf sudah membuatmu sedih sekali. Hichun cuma penipu doang. Rasa sakit pendek lebih baik. Supaya kamu bisa melihat lebih cepat wajah aslinya. Itu lebih baik. Aku tahu. Hanya saja aku tidak menyangka. Aku menganggap Hichun sebagai teman. Dia anggapku babi. Ya, Ayah. Nanti kamu beli barang antik ya. Lebih baik beli yang lolos pemeriksaan. Jangan lagi beli dari kenalan barang antik seperti itu. Memang begitu katanya. Kamu panggil Shu Qing juga. Maaf, Su King. Tadi aku tidak maksud bicara tentangmu. Kamu memang punya kemampuan yang hebat. Di dunia ini, orang sehebatmu sangat jarang. Apa yang anak perempuanku katakan benar. Kamu memang sangat mampu. Bagaimana kalau nanti kamu kerjasama denganku saja? Dengan pengalamanmu. Ayah. Su King punya pemikirannya sendiri. Jika kamu ingin beli antik nanti, langsung bilang saja ke aku. Aku bantu kamu nanti. Waktu muda dulu aku diatur oleh ibumu. Sekarang malah diatur oleh kamu. Su King, terima kasih. Kalau kali ini tidak ada kamu, He akan menipu banyak orang lagi. Tapi dia bukan orang mudah dihadapi. Nanti kalau kamu ada masalah, Jangan ragu untuk hubungi aku. Baik, aku ada masalah. Pasti akan memberitahumu. nanti aku kirim 1 juta untukmu. Terima kasih hari ini. Kemarahan yang sudah aku tahan lama. Aku cuma datang lihat-lihat sebentar kok. Tidak apa-apa. Jangan merasa sungkan. Kamu bantu aku banget kali ini. Nanti kalau aku punya lagi, nanti kalau ada keperluan seperti ini, ayo datang nanti. Undangan tulus dari Bos Ye. Saya pasti akan datang. Jangan panggil saya Bos Ye, panggil saya Xiao Jing saja. Baik, saya pergi duluan ya. Xiao Qing. 1 juta lagi. Paham barang antik bikin untung. Cari barang bagus di kota antik. Aduh, sekilas pandang semuanya cuma sampah. Kemarin dapat tempat pulpen 100.000. Sepertinya itu sudah batas maksimalnya. Teman, kamu suka barang apa nih? Barang-barang di sini semuanya bagus loh. Kelihatannya. Ini koin langka zaman Xianfeng. Nilainya setidaknya 1 juta. Saya tidak bisa beli langsung. Kalau penjualnya sadar, aku mau koin tembaga. Pura-pura beli barang lain dulu. Wah, batu giok ini bagus banget. Aku mau ukir giok. Mata kamu benar-benar jeli banget. Batu giok ini sangat berkualitas tinggi. Kalau gitu, aku rugi sedikit aja. Jual kamu 5.000, ya? 5? No. Kamu tahu nggak bahan batu ini? Kamu berani-beraninya jual seharga 5.000? Kecuali kamu ukirkan untukku. Aku harus cari pengukir lagi. 500. Kecuali kamu ukirkan untukku. Aku harus cari pengukir baru. 500. Ini cuma bahan biasa aja. Menurutku. Aku tambahin 50 lagi. Oke. Biarkan kamu untung sedikit. Kalau gitu, 550 aja. Aneh. Dia setuju begitu cepat. Seandainya aku keluarkan 50. Bukan 500. Pak Bos, kok aku merasa aku rugi ya? Tunjukkan koin tembaga ini ke aku. Kamu mau ini kan? Koin tembaga ini ya? 50.000.
Aku biarkan kamu bawa pergi. Cih, 50.000? Kamu gila banget pengen uang ya? Harganya selangit. Bener-bener jebakan. Cuma minta kamu kirim barang doang. Malah minta harga keterlaluan. Tadi aku cuma bercanda loh. Nanti kita bicarakan lagi pas balik. Batu giok sama uang receh ini. 50. 50 loh. 50.000 tidak cukup beli sayuran. Kamu tak punya uang belanja. Aduh. 50, 40. Bukan gitu dong teman. Kamu masih menawar harga? 50 ya? Sesuai kesepakatan. Kamu potong lagi ya. Kita nggak bisa bicara lagi. Aku nggak jual. 45. Ya udah, ambil aja. Ayo. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Ayo pergi, cepet. Pak, ya. Kamu anak nakal banget. Gimana obrolanmu pas ketemu pacar tadi? Mana ada pacar? Aku tadi pergi ketemu klien loh. Orang bilang aku jeli banget. Mereka minta aku untuk menemui klien. Berapa banyak uang yang kamu dapat? Pak, lihat deh. Ini apa? Ini bukan Shenfeng Yuanbao ya? Dulu, koin ini dicetak cepat lawan Taiping. Koin ini setara dengan 1 tile perak. Dan hanya diproduksi selama 8 bulan. Ini barang berharga jutaan loh. Apa barang yang bernilai jutaan? Biar aku lihat. Bos, itu cuma koin jelek doang. Orang-orang ini cuma suka membual sembarangan. Ambil apa saja di toko ini. Mereka bilang ini barang berharga besar. Kalian datang ke sini mau apa? Aku kasih tahu ya. Barang apapun di sini rusak. Kalian pasti tidak mampu ganti rugi. Kamu salah orang yang disakiti. Hancurkan semuanya. Kalian datang ke sini mau apa? Aku kasih tahu ya. Barang di sini bisa rusak. Kalian pasti tidak mampu ganti rugi. Siapa suruh kamu sakiti orang itu? Hancurkan semuanya. Jangan hancurkan, jangan hancurkan. Pak, Hei. Ini. Aduh. Tuan Ye, ada orang menghancurkan toko kita. apa? Kirim lokasinya ke aku. Aku segera bawa orang-orang ke sana. Aduh. Kali ini rugi berapa ya? Aku sebenarnya salah apa sih? Mereka itu. Guru, aku yang membongkar penipuan itu. Mereka balas dendam pada kita. Apa? Orang sialan itu. Aku pasti bilang ke temanku, rusak nama baik wanita murahan ini. Maaf, Guru. Kamu jadi menderita. Lumayanlah, tidak apa-apa. Barang-barang di sini tidak berharga. Hentikan. Tangkap mereka semua. Xu Qing. Kamu di mana? Aku di sini. Xu Qing, kamu tidak apa-apa kan? Apakah mereka menyakitimu? Aku tidak apa-apa. Guruku juga tidak apa-apa. Kerugian toko kali ini terlalu besar. Xu Qing, kamu tidak apa-apa kan? Apakah mereka menyakitimu? Aku tidak apa-apa. Guruku juga tidak apa-apa. Kerugian toko kali ini sangat besar. Kamu tenang saja, urusan kali ini aku yang akan urus. Seharusnya tidak ada masalah lagi nanti. Sifat asli Hichun terbongkar. Aku bongkar. Dia tak bisa bertahan di sana. Hichun akan meninggalkan Lin County. Bagus banget deh. Maaf, kali ini kalian harus menanggung kerugian yang sebesar ini. Nanti aku kirim uang ke kamu. Guru, koin tembaga ini. Kamu simpan saja. Buat apa aku ambil ini? Aku bilang ke kamu, cuma kerugian segini doang. Guru, aku masih sanggup menanggungnya. Ambil saja. Kejadian ini karena aku... Guru, kamu simpan saja ya. Lagipun aku baru keluar dari desa. Kamu yang menampung aku. Aduh Guru, terima saja ya. Ini niat tulus Xu Qing loh. Baiklah, aku tidak sopan. Nona, 2 preman ini. Bagaimana mau diurus? Urus. Bukankah kamu anggota geng hitam? Jangan bunuh aku. Apa geng hitam? Bawa mereka ke Departemen Hukum. Hitung semua kerugiannya dengan benar. Yang ada di dalam kasus ini cukup buat mereka penjara beberapa tahun. Iya, ayo pergi. Xu Qing, selesaikan kerugian toko dengan gurumu. Kirim ke aku saja. Nanti kalau kasusnya sudah masuk pengadilan, preman itu berakhir buruk. Tapi Hichun, Kamu tenang saja. 2 preman itu tidak punya mental. Nanti kita akan mudah mengungkap dalangnya. Menangkap Heichun cuma soal waktu. Aku tidak akan lama di sini. Ada urusan sedikit di kantor. Nanti kalau ada kabar kita hubungi lewat online saja. gadis ini bagus banget ya. Kamu harus cepat-cepat deh. Guru, apa yang kamu bicarakan sih? Itu hal yang belum jelas. Lihat deh. Apa kamu juga berpikir dia bagus? Aku kasih tahu kamu ya. Ini adalah kesempatan. Kalau kamu tidak ambil kesempatan ini,
dan orang lain yang mendahuluimu. Nanti loh, wah itu merepotkan deh. Ya sudah. Jangan lihat-lihat orang lain lagi. Di toko kita harus dibersihkan dengan baik nih. Hey. Halo Bos Ye. Ada apa nih? Oh, ada acara apresiasi barang antik yang diadakan di Kabupaten Tetangga. 2 master lainnya juga akan hadir. Menurutku kemampuanmu cukup untuk ikut loh. Mau datang? Pasti datang dong. Oke, nanti aku akan pergi menjemputmu. Kamu yang menjemputku? Kamu yang menjemputku? Tentu saja. Kamu nggak tahu lokasi acaranya. Kan? Iya juga sih. Ya udah, kita sepakat. Aku tutup telepon dulu ya. Shujiao, acara besar hari ini. Banyak orang hebat berkumpul di sini. Kamu bisa terkenal kali ini. Nanti, karirmu pasti akan melesat cepat. Guru, kamu juga tahu soal ini? Tentu saja aku tahu. Orang dalam sudah dengar beberapa hal. Hanya saja aku. Tidak ada yang mengundangku. Guru, mending ikut aku bareng ya. Tidak bisa. Cewek ini ngundang kamu sendirian. Datang khusus buat jemput kamu. Paling besar, dia mau deketin kamu. Aku ikut pasti nggak cocok, ya. Paling besar dia mau deketin kamu. Aku pasti tidak cocok pergi. Lagi pula, yang lebih penting lagi, kamu lebih hebat dari gurumu, ya? Bahkan melampaui dia. Guru, toko kecilku nggak muat kamu. Kabupaten tetangga ini mungkin juga nggak bisa menampung kamu. Nanti, setelah kamu terkenal, kamu cuma perlu bilang aja, guruku adalah Shidahai saja sudah cukup. Tentu saja guruku cuma kamu. Shuking, sudah siap belum? Konferensi kali ini sangat istimewa. Jangan lihat-lihat lagi. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Ayo pergi. Jangan lihat lagi. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Ayo pergi. Guru, aku berangkat ya. Terbanglah, anakku. Waktu sekarang seharusnya masih cukup. Kita ke toko baju dulu ya. Ngapain ke toko baju? Kalau tidak pergi, penampilanmu yang sekarang ini, orang lain bakal mengira kamu adalah pengawalku loh. Ayo pergi. Gimana yang ini? Tidak bagus. Pergi kali ini. Kau harus memukau semua orang. Baru bisa bikin namamu terkenal luas. Nanti saat itu, kamu bahkan bisa ke kota Haishi. Jadi, Haizi Yuan bisa memperluas wilayah bersamamu. Apakah Haizu Yuan punya bisnis antik? Tentu saja ayahku tidak akan. Suka banget sama barang antik. Belum nemu ahli cocok. Orang cocok ada di depan. Yang ini bagus. Kamu coba pakai ya. Yang ini bagus. Kamu coba pakai ya. Wah, tuan ini sangat tampan sekali. Segitu tampannya? Lumayanlah. Setidaknya bukan sopirku atau bawahan. Gesek kartunya ya. Cepat dong, kita lagi buru-buru. Baik, Bu. Nona, ini kartu Anda. Beri aku saja. Nah, Shuking, ayo pergi. Oke. Yang di kiri itu Huang Junzi. Yang sebelah kanan itu Li Guoan. Mereka dan He Chun adalah ahli terkenal. Bersama Hichun bukan hal baik. Iya, benar. Kalau kamu bisa kalahkan hari ini, mereka berdua, pasti namamu akan langsung terkenal luas. Nanti perusahaan bantu kamu kerja ya. Kamu pasti akan segera jadi terkenal. Nanti perusahaan bantu kamu ya. Kamu pasti jadi terkenal cepat banget. Cuma 3 ini saja. Iya, benar. Setelah identifikasi, lelang akan segera dimulai. Ini sama seperti yang pertama kan?
Enggak, beda. Itu acara yang sangat tidak level. Waktu itu Hei Chun bisa hadir sepenuhnya hanya kebetulan saja. Tapi kali ini kalau ketiga benda asli, maka total nilainya bisa melebihi sekitar 20 juta. Jadi baru mereka panggil ahli untuk cek. Di mata saya semuanya sama. Nona Ye, ini pacar kamu ya? Namanya Xu Qing. Dialah yang membongkar Hei Chun sebelumnya. Kamu mengalahkan Hichun. Sepertinya begitu. 5 kali. Ya, saya ingat itu. Di acara lelang terakhir itu, teman muda ini bantah hasil penilaian Hei Chun 3 kali berturut-turut. Semua alasannya tak terbantahkan. Benar, temanku juga ada di sana. Dia bilang teman ini masih muda, tapi punya pandangan unik. Begitu buka mulut, langsung dapat intinya. Beneran gak sih? Hanya bisa tahu di pameran barang antik. Hati-hati ya. Hubungan dia dan Hei Chun sangat dekat loh. Panggil dia ke sini. Ayo kita mulai sekarang. Para tamu undangan, tenang sebentar semuanya. Kalau mau adu kemampuan, setidaknya tunggu aku tampil dulu. Bukan gitu. Aku umumkan sekarang, resmi dimulai. Tapi sebelum kita mulai secara resmi, selain tamu yang undang 3 penilai, orang lain kembali ke tempat mereka. Selanjutnya, aku perkenalkan sedikit dulu. Ketiga barang antik ini semuanya para ahli kami tidak yakin. Kami undang 3 ahli untuk menilai. Tapi kami sudah melakukan penilaian awal. Misalnya botol plum ini barang tiruan periode Republik Tiongkok. Tapi, Bagaimana hasil akhirnya tetap bergantung pada penilaian kalian bertiga. wah, anak muda. Teknologi tetap harus dipakai loh. Ngapain banyak omong kosong sama dia? Kita lebih baik lihat baik-baik. Jangan sampai orang lain bilang, kita bahkan tidak sehebat anak muda. Ini barang palsu loh. 3 orang, bagaimana hasil penilaian kalian? Asli. Badan porselennya. Ini pasti karya dinasti Qing. Permukaan gelasnya dipoles halus. Seharusnya ini barang asli. Saya abstain. Kalau Xu Qing tidak yakin, masalahnya bisa jadi sangat besar. Jadi kalau tidak ada kepastian, bisa memilih untuk abstain. Ini Xu Qing, pemain baru kami. Saya ingin tahu, apa pendapat Anda? Ini barang palsu. Garis-garisnya terlalu kaku. Goresan kuas pelukis istana tidak mungkin sekeras ini. Dan permukaan glasirnya memang sangat mengkilap. Sudah lewat 100 tahun. Tidak mungkin masih sekilap ini. Jadi ini palsu. Lalu bagaimana dengan badan porselennya? Semua orang pasti percaya ini nyata. Betul sekali. Badan porselen ini memang baru. Siapapun yang datang menilai, pasti akan mengatakan hal yang sama. Benar. Badan porselen ini memang baru. Siapapun yang datang, pasti akan mengatakan hal yang sama. Iya, benar sekali. Badan ini, Hanya satu yang asli. Sisanya semuanya palsu. Barang antik ini disambung-sambung. Oh, ya. Aduh, aku salah lihat tadi. Xu Qing, luar biasa. Wah, pendatang baru ini ternyata hebat. Kamu lihat masalahnya. Pelayan bawa pergi barang palsu ini. Ketiganya, silahkan lihat. Ding perunggu yang kedua ini, Adik muda ini, pandangan matamu bagus sekali. Hanya trik kecil saja kok. Ini asli. Tuan Li. Terburu-buru sekali. Apakah Anda ingin melihatnya lagi? Tidak perlu melihat lagi. Ini pasti 100% asli. Kali ini, aku tidak perlu melihatnya lagi.
Kenapa? Apa kamu pikir ini palsu? Cuma aku kurang yakin. Lagi pula, perunggu kuno juga bukan keahlian saya. Hanya saja saya tidak terlalu yakin. Lagi pula, perunggu kuno juga bukan keahlian saya. Ini juga palsu. Palsu lagi. Tuan Shu punya pendapat berbeda lagi. Kedua orang ini terlalu terburu-buru. Belum sempat kasih pendapat loh. Saya sangat mendalami tentang perunggu kuno, noda merah dan hijau ini asli. Lagi pula, mulut dan pinggang kaki perunggu ini. Siapapun yang datang itu asli. Ini juga palsu, barang rakitan juga. Noda ini tidak perlu saya bahas. Belum lagi beratnya. Jelas jauh lebih berat. Pak Li, kalau Anda tidak percaya, boleh pegang dan lihat sendiri. Ini... Kenapa ini sangat berat sekali? Bagian baru pasti pakai paduan modern. Makanya jadi sangat berat begini. Mengerti tidak? Pak Shu benar-benar hebat. Sayang sekali. Satu barang palsu lagi. Kalian tak dapat barang bagus. Ayo semuanya, lihat barang terakhir ini. Ini belum dinilai. Anak muda ini lumayan jago ya. Pokoknya kamu jangan merajuk sama dia. Pergi sana, jangan merajuk lagi. Ini botol Mei Ping Chizo. Dan kondisinya masih sangat utuh. Paling tidak, nilainya 10 juta. Shu King, kamu hebat banget deh. Ini bukan apa-apa. 3 sekalian, pendapat kalian gimana? Ini seharusnya. Serius, aku nggak lihat yang aneh. Seharusnya sih. Barang tiruan era Republik Tiongkok. Ini pasti palsu. Ini bahkan bukan tiruan Republik Tiongkok. Seharusnya sih, porselen baru yang dibuat baru-baru ini. Barang ini akhirnya akan dijual dengan cara apa? Barang ini akhirnya akan dijual dengan cara apa? Oh, barang palsu tidak kami jual. Barang kontroversial bisa laku. Lalu cari ahli lebih hebat sendiri atau minta lembaga berwenang menilainya. Tapi itu butuh usaha tambahan loh. Lagi pula, biayanya juga tidak murah. Akhirnya bisa hasil mengecewakan. Ada apa? Ayo kita ambil kesempatan bagus. Tuan Shu, bagaimana menurutmu vas ini asli atau palsu? Saya memilih abstain. Botol ini membuat Tuan Shu kesulitan. Tapi ketiganya abstain sekali. Itu juga adil. Vas ini tiruan era Republik Tiongkok kan? Atau porselen buatan baru? Jelas masih ada perdebatan. Hadirin, saya umumkan vas plum ini. Barang kontroversial akan dilelang. Harga awal lelang 100.000. Setiap kenaikan harga minimal 10.000. Sekarang lelang dimulai. Teman-teman, kalau barang ini kalian beli, kalau ini barang asli, nilainya pasti lebih dari 100.000. Lagi pula, uang segini buat kalian semua. Cuma uang receh doang. 3 ahli penilai. Ini barang tiruan periode Republik Tiongkok. Satu lagi bilang ini palsu. Satu orang lagi tidak yakin. Vas ini cuma bisa jadi hiasan saja. Jadi, Tuan dan Nyonya, saya tawar 100.000 memang bisa dipakai sebagai vas juga. Asalkan kamu beli, bisa dipakai sesuka hati. Tidak ada yang mau pakai untuk bunga. Bayar 100.000 untuk vas. Memang tidak sepadan. Selamat Nona Ye berhasil memenangkan lelang vas ini. 3 barang selesai dinilai dan dilelang. Waktu sisanya, silakan kalian bebas beraktivitas. Ayo pergi. Aku benar-benar ingin pergi melihat vas itu. Sekarang pergi, dicurigai ya. Aduh. Gelombang demi gelombang makin tinggi loh. Penglihatan kamu lebih bagus dari aku. Bahkan lebih hebat. Kamu mau pergi ke Koda High? Boleh. Aku selalu pengen lihat panggung luas. Oke, aku perkenalkanmu ke Asosiasi High. Nanti saatnya tiba. Ayo temui para orang tua itu. Pamerkan kemampuanmu dengan keren. Jangan cuma bikin aku malu doang.
Semua orang bisa buat kesalahan. Huang Lao hanya salah lihat. Oke deh. Semangat ya. Luar biasa, Xu Qing. Dia anggota asosiasi. Hanya karena usianya sudah tua. Jadi dia kembali ke Kabupaten Lin. Oh, begitu ternyata. Nanti aku masuk asosiasi itu. Apakah baik untuk Hai Ziyuan? Tentu saja ada. Jika departemen kami punya anggota asosiasi antik Haishi, ini pasti tambah pendapatan departemen kami. Baiklah, ayo pergi sekarang. Benda ini kelihatannya cuma... Biasa aja. Aduh ayah, kamu kan kurang paham. Lebih baik tanya Suking saja. Ini botol Meiji dari Chizou. Yang utuh jumlahnya tidak banyak. Harganya seharusnya sekitar 10 juta. Bahkan sampai 10 juta. Berapa harga kalian menawar barang ini? Tebak dong. 8 juta. Atau 12 juta? Kalian tidak rugi kan? Hanya 100 ribu. 100 ribu? 100 ribu? Bagaimana mereka bisa membiarkan kalian mengambilnya? Kecuali mereka tidak tahu ini asli. Wang Junzi berpikir, ini barang tiruan era Republik Tiongkok. Mereka sepakat. Li Guoan bahkan lebih aneh. Dia bilang, ini baru dibuat tua. Tapi sebenarnya ini porselen asli. Bagus sekali. Kalau ini diuji keasliannya, bukankah nanti kalian untung 9,9 juta? Ayah, tapi uang ini kita bagi rata dengan Suking. Lagi pula, meskipun akulah yang mengantar dia ke sana, tanpa ketajaman mata dia, kita mungkin tidak bisa membedakan apakah ini asli atau palsu. Iya, aku hampir lupa tadi. Kamu ini pahlawan besar loh. Di sini ada 5 juta untukmu. Tak bawa barang. Pria yang sangat baik sekali. Tenang saja. Setelah aku berhasil menjualnya, biarkan Xiaoqing kirim uang padamu. Tuan Ye. Baiklah, aku tunggu kabar baiknya ya. Jangan panggil saya Tuan Ye lagi. Panggil saja Paman Ye langsung. Paman Ye. Nah, gitu dong. Anak muda, gak tahu nih, kamu ada rencana apa malam ini? Aku bisa atur semuanya. Kamu dan Xiaoqing rayakan ya. Aduh, ayah. Aku cuma bercanda tadi loh. Kalau begitu, kamu menginap malam ini. Hotel Bintang 5 di sebelah kita. Kebetulan hari sudah hampir gelap. Kamu sebut namaku saja. Jangan sampai menolak ya. Ini memang kamu. Pantas. Ini kan masih siang bolong. Ya udah, aku pergi duluan ya. Baiklah, aku terima saja. Aduh, ayah, tadi ngomongin apa sih, langitnya masih terang loh. Kalau dia tidak pergi, ada beberapa hal. Gimana cara ngomongnya ke kamu ya? Hey, Xiaoqing, kamu payah banget sih. Kenapa kamu belum mulai mendekatinya sih? Aduh, ayah. Aku tak tahu dia menyukaiku. Hey, kamu pada dirimu sendiri. Percaya diri dikit dong, ya. Dia pasti suka kamu. Tapi dia tidak menunjukkan apa-apa. Tidak terlihat jelas sama sekali. Itu artinya loh, dia pria yang jujur dan berprinsip. Menghadapi orang seperti dia. Kamu harus lebih aktif, ya. Baiklah. Kalau gitu aku coba deh. Iya, semangat ya. Iya, pemuda ini baik dari segi penampilan, kemampuan, dan sifatnya sangat bagus. Iya, itu benar sekali. Dia dipuji oleh Tuan Huang Junzi. Tuan Huang anggota asosiasi. Dengan pujiannya, bisnis kita segera masuk kota Haishi. Bukankah ini lebih baik? Baik. Kamu, cepat ganti baju, lalu kembali lagi. Kita bicarakan dengan baik-baik. Rencana untuk menembus pasar kota Haishi. Ya, baik. Mobil apa yang bagus dibeli? Maybach milik Xiaoqing lumayan bagus. Tapi aku lebih suka mobil off-road.
Kenapa aku tidak bisa beli keduanya? Tunggu. Kalau beli dua, Mobilku mau diparkir di mana? jangan berhenti di kompleks lama. Gimana? Tinggal di sini? Sudah terbiasa? Bukan cuma terbiasa, malah suka banget. Aku sekarang nih sudah mempertimbangkan mau beli mobil apa. Tapi aku baru kepikiran lagi. Mobil tak ada tempat parkir. SH. Ini memang masalah sih. Kamu sekarang belum punya tempat tinggal. Tapi tidak perlu khawatir. Nanti setelah kamu ke kota Haishi, aku bisa memberimu sebuah villa. Ini kan termasuk memelukmu sebagai simpanan. Jangan salah paham ya. Ini gajimu dibayar duluan. Oh iya. Iya, ini adalah kontrak perusahaan kami. Kamu tanda tangani ini. Dia ahli penilai barang antik kita. Hei, kamu tidak mau lihat dulu? Aku percaya padamu. Oh iya, Kamu ingat ucapan Pak Huang? Dia sekarang sudah menghubungi ayahku. Lalu ayahku menghubungiku kembali. apa yang dia katakan padamu? Pergi ke asosiasi penilai barang antik. Tapi kamu harus lulus pemeriksaan keanggotaan dengan kemampuanmu. Pasti bisa lulus dengan mudah. Nanti menjadi anggota resmi asosiasi itu. Perusahaanku nanti bisa mengandalkan identitas dan reputasi masuk ke kota Haishi dengan lancar. Baik, ayo kita berangkat sekarang. Ayo pergi. Ya, sekarang pergi ke Haishi dengan mobil. Masih butuh waktu beberapa jam loh. Kapan si Lau Huang datang? Aku sudah mengantuk menunggunya. Hei ha, ini baru menunggu 10 menit. Kamu sudah mengantuk? Hei, kamu kan tahu kebiasaanku itu. Nona Yu Qingye. Silakan. Tuan Huang tidak lama kan? Aku sudah menunggu 100.000 tahun. Nona Yu Qingye. Silakan. Tuan Huang membuat Anda menunggu lama. Sudah menunggu 100.000 tahun. Jangan dengarkan omongan orang ini. Kita hanya menunggu 10 menit. Kali ini adalah sebuah ujian. Seharusnya datang lebih banyak orang. Tapi semua orang sedang sibuk. Hanya fan satu-satunya yang datang menyaksikan. Halo Tuan Fan. Aduh, kali ini harus melihat dengan teliti. Lihat baik-baik. Su Qing sengaja membuatmu kesulitan. Asli atau palsu? Kamu harus memeriksanya dengan teliti. Aku pasti akan melakukannya. Xu Jian pasti tidak akan gagal. Jauh. Kalian lihat. Palsu yang sangat nyata. Aku benar-benar penasaran memasukkan barang dengan usaha sebesar ini. Apakah tiketnya sepadan? Tak untung, tak ada yang mau. Tunggu dulu. Kenapa bilang ini palsu? Kamu harus menjelaskan dengan jelas. Sentuhannya sangat sempurna. License, tapi tidak lengkap. Kalau tebakan saya tidak salah. Pasti sama cat zaman kuno kan? Bahkan lebih dari itu, orang-orang itu entah dari mana menemukan cat asli. Pakai barang asli zaman dulu. Untuk menggambar pola di piring ini. Ada yang memalsukan? Sangat berani. Lagi pula hanya dengan cara ini. Dia mempermalukan asosiasi barang antik. Lagi pula hanya dengan cara ini. Dia mempermalukan asosiasi penilai barang antik. Piring ini. Suara ketokannya saja sudah aneh. Ini barang palsu. Terbukti. Dulu saya juga berpikir seperti itu. Tapi saya tidak seperti kamu. Seyakin itu. Lagi pula, mereka memalsukannya terlalu nyata. Ternyata mereka memang tidak main-main. Kamu lulus. Xu Qing, kamu hebat sekali. Biasa saja. Hei, anak muda. Kamu tidak biasa loh. Nanti saya akan usahakan dulu. Lihat dong. Tambahkan satu ahli lagi ke asosiasi. Lagi pula dulu kita tak ada yang yakin. Piring ini palsu. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ini memang pantas kamu dapatkan. Kamu punya kemampuan ini. Harusnya pantas mendapatkan posisi itu. Aduh. Aku mau mengembalikan barang-barang ini dulu. Lau Huang ya? Iya, kamu mau ikut aku pergi? Tentu saja. Aku mau cari orang-orang tua itu. Ngobrol serius sama mereka. Iya, oke. Hei, Xu Qing benar-benar tidak menyangka kamu jadi ahli penilai barang antik. mungkin masih ada penilai tingkat rendah. Penilai barang antik tingkat menengah. Iya, benar. Total asosiasi hanya 50 orang lebih. Aku dan ayah pikir kamu cocok jadi penilai. Juga bisa berusaha mendapatkan tingkat menengah. Huang Lao pikir kamu bisa jadi. Dia penilai perhiasan tingkat tinggi. Juga bisa berusaha mendapatkan tingkat menengah. Huang Lao pikir kamu bisa jadi penilai perhiasan tingkat tinggi seperti dia. Aku cuma penilai barang antik biasa. Tujuanku bukan cuma itu.
Tidak boleh begitu. Kita harus merayakannya. Bagaimana kalau... Kita belikan kamu rumah. Beli rumah? Siapa yang merayakan seperti ini? Rumah kami loh. Lagi pula, bukankah kamu lagi butuh tempat tinggal? Tidak bisa terus tinggal di hotel. Ya sudah deh. Yuk, kita pergi sekarang. Kebetulan ayahku ada di Haishi. Masih ada beberapa teman properti. Minta mereka rekomendasikan berapa unit rumah. Oke, ya. Rumah ini direkomendasikan oleh Tuan Zhao. Luas lahannya cukup. Sudah dilengkapi kolam renang sendiri. Ada garasi besar di taman. Bisa menampung banyak sekali mobil. Shuqing, gimana menurutmu? Harganya berapa ya? Nilai properti ini adalah 12 juta. Hei, jangan khawatir terlalu banyak. Kita sudah sepakat di hotel kan? Aku yang bantu belikan. Aku bukan laki-laki simpanan. Tapi kamu juga sudah membantu. Kita sangat banyak. Jadi wajar kalau aku melakukan ini. Aku bukan gigolo. Tapi kamu juga sudah membantu. Kita sangat banyak. Jadi wajar kalau aku melakukan ini. Ini villa terbaik di kompleks perumahan. Yang lainnya sudah terjual semua. Kalau tidak memilih hari ini, wah, besoknya udah terjual dong. Kalau gitu pilih yang ini aja. Iya, oke. Mau aku antar kalian berkeliling? Tak perlu, aku lihat villaku sendiri. Hei, Halo. Kalian berdua tetangga baru saya ya? kamu juga tinggal di sekitar sini? Villa saya ada di sebelah loh. Siapa kamu? Jangan tegang. Nama saya Kening. Saya seorang ahli penilai barang antik. Kalian berdua. Nama saya Ye Xiaoqing. Saya direktur utama Hai Zi Yuan. Dia Shu King. Dia juga ahli barang antik. Dia jadi ahli penilai. Saya baru ahli penilai tingkat menengah. Kamu ternyata sudah tingkat tinggi? Kamu anggota asosiasi penilai barang antik? Saya pernah ajukan jadi ahli penilai. Tapi saya ditolak karena pengalaman kurang. Aku akan hubungi mereka sekarang. Dia tak bisa menolak. Aduh, kali ini mungkin kamu bukan ahli barang antik. Tidak apa-apa. Siapa yang tahu ya, dia juga ahli penilai barang antik. Oke, ayo kita lihat villa ini. Lumayan bagus banget. Cocok banget dengan kemampuan dan selera. Ini benar-benar mewah. Baru ini namanya hidup. Uang berarti hidup lebih baik. Tenang aja. Nanti akan ada yang lebih baik, yang lebih besar lagi menunggumu. Kamu mau beli mobil, tapi tidak ada tempat untuk memarkirkannya. Sekarang ada ide apa? Belum kepikiran beli mobil apa. Menurutku Maybachmu cukup bagus. Mobil itu sudah dipakai bertahun-tahun loh. Beli lagi saja. Itu terlalu boros banget. Mobil pertamamu harus yang bagus. Masa di awal mau kompromi? Jadi, apa yang kamu inginkan? Jadi, apa yang kamu inginkan? Halo? Siapa ini? Ini aku, Shu Qing. Aku lagi ada masalah sekarang. Ada masalah apa? Apa ada yang tidak setuju? Kita, para orang tua-tua ini, ada 2 orang yang tidak setuju. 3 suara sudah cukup. Cuma ada pemuda di bawah sini. Bagaimana kalau dia tidak mau? Aku coba tebak ya. Apakah itu Kening? Gimana kamu tahu itu dia? Kamu kenal dia? Aku dan Xiaoxin lihat rumah. Kebetulan ketemu dia. Kening adalah tetangga baru kita. Awalnya cuma perkenalan singkat, saling kenalan satu sama lain. Honing juga ahli barang antik. Seandainya aku tidak mengatakannya. Siapa ahli barang antik? Pak Huang masih ada di sini? Oh, tentu aku ada di sini. Tak menyangka ada kejutan tak terduga. Hining juga pemuda berpengalaman di asosiasi. Sebelumnya dia sudah bedakan itu, hiring itu. Jadi dia telepon untuk mengadu. Bikin kita agak kesulitan loh. Dia juga sudah melihat kepalsuan itu. Tapi kenapa nggak jadi ahli antik? Dia juga sudah melihat kepalsuan itu. Kenapa tidak jadi ahli? Karena kami 5 orang tidak mendukungnya. Tapi aku mendukung kamu. Aku akan bujuk yang lain lagi. Dapat dukungan 2 orang lagi. Kamu jadi ahli penilai barang antik. Asal-usul Koning tidak jelas. Juga tidak ada yang mau membantunya. Pantas Kening mendengar saat pertama bertemuku. Aku tidak setuju. Gadis itu terlalu keras kepala dan juga sangat sombong. Tapi ini alasan semua tidak setuju. Dia tidak sesopan kamu loh. Jadi sekarang harus gimana? Apakah aku sukses? Sulit dikatakan. Mungkin kamu bisa ngobrol sama Kening. Aku juga akan berusaha. Beberapa orang tua itu sudah memutuskan. Ya, baik.
Aku coba lakukan itu. Ya, ayo kita semua berusaha keras. Mending aku yang pergi aja. Bukankah kita semua ahli barang antik? Aku pasti harus ikut pergi. Lagi pula tempatnya cuma di sebelah. Kita pergi sekarang aja. Pintunya tidak terkunci. Masuklah. Belum terkunci. Masuk aja. Gerak-gerikmu cepet banget ya. Kalau tidak cepet, Pak Shu ahli penilai barang antik. Geng om-om tua itu tak disangka aku menemukannya. Kita tidak perlu saling bertarung. Aku jadi ahli penilai barang antik. Kamu otomatis dapat 1 sekutu tambahan. Nanti kalau ada kesempatan nominasi. Aku dan Pak Huang 2 suara. Pak Huang juga lobby sedikit, ya. Kamu ahli penilai barang antik. Shu King bener banget. Lebih baik punya sekutu, bukan musuh. Jadi, kalau kamu mau bantu kami, nanti kalau kamu butuh bantuan, kami juga pasti akan bantu kamu. Deal. Udah setuju segampang ini? Cewek ini nggak berniat menghalangi kita. Ada orang yang mendukungmu di belakang. Aku tentu saja susah menghalangimu. Bahkan kalau benar-benar berhasil menghalanginya. Orang-orang tua itu benci banget padaku. Lebih baik aku berhenti selagi masih untung. Nona, benar-benar berpikiran jauh sekali. Banyak sekali pertimbangannya. Apa yang dikatakan Direktur Ye. Kamu sangat cerdik. Apa yang dikatakan Direktur Ye? Kau sangat cerdik sekali. Aku memang sangat cerdas, Tuan Shu. Acara penilaian barang antik. Kamu penilai barang antik senior. Manfaatkan kesempatan ini untuk menonjol. Nanti akan banyak fotografer merekam. Kedengarannya sepertinya. Tidak ada kerugiannya. Tentu tidak ada kerugian. Lagi pula Direktur Ye kamu pasti sangat mendukungmu. Ya, ini cara bagus buat naik popularitas. Tapi aku selalu merasa wanita ini tidak biasa. Kamu harus lebih berhati-hati. Baiklah, aku ikut. Ayo, tukar kontak. Nanti aku kirimkan waktu yang pas serta alamatnya kepadamu. Apakah kalian berdua mau minum teh? Tidak usah, terima kasih. Baiklah, silakan kalian berdua bebas. Kenapa kamu telepon begitu cepat? Apakah Kening tidak setuju? Tujuan Kening bukan untuk menghalangiku, melainkan untuk memanfaatkan kesempatan ini mencapai kesepakatan denganku. Dia ahli penilai barang antik. Aku dan Tuan Huang harus mendukungnya. Aku tahu dia sangat licik. Yu Qing, kamu harus berhati-hati saat berinteraksi dengannya. Aku ingat. Tuan Huang, baguslah. Kamu istirahat saja. Nanti aku siap, aku kabarin ya. Ingat. Berpakaianlah rapi. Baik, TV lokal akan datang syuting. Baik, aku ingat. Akhirnya selesai. Kita. Halo, Pak. Xiaoqing, bagaimana keadaannya? Semuanya lancar. Dia jadi ahli barang antik. Tingkat tinggi? Ini untung besar, bukan? Tentu kemampuannya diakui tinggi. Kalau begitu, cepatlah urus urusan perusahaan. Aku di Kabupaten Lin akan mendukungmu. Kita usahakan agar perusahaan segera bisa kembali stabil. Baik, aku mengerti. Aku akan mengurus ini. Kenapa kamu lesu sekali? Tidak apa-apa, aku mengerti. Sepertinya aku harus urus ini. Aku temani kamu ya. Aku harus urus hal-hal. Aku temani kamu ya. Gak perlu kamu siapkan ahli penilai barang antik. Nanti kamu jadi orang terkenal. Segala macam kekayaan akan datang bertubi-tubi. Semoga begitulah. Pasti akan begitu. Aku tidak banyak bicara. Pergi urus urusan perusahaan dulu. Berusaha pulang secepat mungkin. Kali ini kesempatannya sangat bagus. Sama sekali tidak boleh terlewat. Jangan tegang begitu dong. Mana mungkin tidak tegang. Semalam sibuk sampai tengah malam loh. Ayahku bahkan mau nonton lewat TV. Bukan cuma lewat TV saja, videomu bakal diunggah ke internet loh. Berarti orang yang lihatnya lebih banyak? Tapi bukannya lebih bagus kalau dilihat orang terkenal dapat untung. Gitu. Kalau begitu, kamu datang setiap hari nanti. Mungkin bisa dapat 200,300 ribu sehari. 200 hingga 300 ribu. Bahkan lebih dari itu. Kamu tiap hari cek barang sengketa atau menerima pesanan identifikasi pribadi. Hargamu bisa capai 500 ribu sehari. Hargamu bisa 500 ribu sehari. Aku nggak tahu bantu orang dapat. Aduh, saat pertama kamu bantu aku,
Aku sudah memberimu banyak uang. Aku sudah anggapmu ahli penilai barang antik. Ah, Kening, kenapa kamu juga datang? Bukankah kita sekutu? Tanpa dukunganku, kamu bukan ahli penilai barang antik. Kalau begitu, sebagai pendukung setiamu, bagaimana mungkin aku tidak datang? Aku benar-benar tak bisa apa-apa padanya. Ayo naik ke panggung. Semangat, Shu King. Hati-hati ya. Aku merasa wanita ini sama sekali tidak biasa. Ini Tuan Huang Junzi, ahli barang antik terkenal. Ini bintang baru di lingkungan ahli barang antik. Dia jadi ahli penilai barang berharga. Hari ini, Tuan Huang akan datang memberikannya medali ahli identifikasi barang antik. Ini adalah... Oh, ini temanku, Nona Kening. Dia sangat cakap loh. Ini sangat membantuku jadi modeler senior. Ini jalanku jadi penilai senior. Memberikan dukungan yang sangat besar. Hubungan saya dengan Tuan Shu. Bukan cuma sekedar teman. Nah semuanya. Wakil semua ahli penilai asosiasi. Berikan penghargaan. Lencana penilai barang antik. Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari Haishi. Ahli penilai barang antik senior. Terima kasih atas dukungan Tuan Huang. Karena upacara ini sudah selesai, maka kita akhiri saja sesuai situasi. Rapat kali ini selesai di sini. Terima kasih semuanya telah menyaksikan. Jangan lupa janji kita ya. Wanita ini lari. Cukup cepat loh. Saya tidak mengakhirinya tepat waktu. Aku tak tahu triknya lagi. Benar-benar wanita yang tidak tahu malu. Aku tak tahu keinginan Koning. Sudah, jangan bicarakan dia lagi. Sekarang, kamu sudah menjadi penilai barang antik. Ada dua hal. Aku harus memberitahumu. Pertama, nanti penilaian barang antik profesional. Biaya penampilanmu min 200.000. Jika disewa mengidentifikasi barang antik, jangan kurang dari 300.000 ya. Bukannya 500.000? Kamu masih muda sekarang. Di lingkungan penilai barang antik, orang tua seperti kita lebih disukai. Kalau harga kamu sekarang sama dengan harga kita, orang yang mencarimu tidak banyak. Selain itu, nanti, pasti ada lelang yang cari kamu untuk menilai barangnya. Ingat, saat kamu buat sertifikat dan jaminannya, semahal harga barang antik yang dilelang. Semakin tinggi, kita dapat potongan transaksi minimal 10% ya. Misalnya, barang antik senilai 10 juta. Maka, potongan transaksi ditambah biaya jaminan keaslian. Totalnya harus 1,5 juta. Hanya melakukan penilaian kecil saja ternyata. Dapat uang sebanyak itu. Kamu masih muda sekarang. Nanti masih banyak kesempatan. Pelan-pelan saja. Tunggu kamu terkenal nanti ya. Ketika kamu jadi ahli terkenal di seluruh negeri, biaya jasa identifikasimu akan semakin tinggi. Kamu pun akan semakin kaya. Aku masih ada urusan. Aku pergi duluan. Sangat profesional, punya kemampuan, lalu punya reputasi besar. Kamu akan dapat lebih banyak uang. Targetku keluar dari kota Haishi, masuk ke kota provinsi, lalu menjangkau seluruh negeri. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Nanti kamu bisa lakukan beberapa tes. Bisa menghasilkan jutaan dalam sehari. Baiklah, pulang ke rumah. Siapa itu? Apakah ini Tuan Huang? Shu Qing, malam kumpulan barang antik yang diadakan khusus untukmu. Kamu harus datang ya, dan biaya tampilnya mencapai 1 juta. Pesta kecil khusus untukku. Tentu saja, tapi pertemuan pribadi ini juga ada seorang orang kaya lokal. Tuan Bai, pakar senior asosiasi kita, juga datang. Gimana? Kamu masih ragu-ragu? Kenapa ini disebut pertemuan kecil pribadi? Apa bedanya dengan yang lain? Karena kita pergi untuk pos ini sedang menilai barang antik.
Tentu saja ini adalah pertemuan pribadi. Siapa yang menyewa penilai barang antik? Masa sampai diketahui seluruh dunia. Sial, kenapa aku sebodoh itu? Baik, Tuan Huang. Aku akan datang malam ini juga. Nah gitu dong. Kami tunggu kamu malam ini ya. Kudengar ahli penilai barang antik baru itu sangat ahli. Tentu piring itu terlihat jelas. Penglihatan, wawasan, dan juga pengalaman tentu saja sangat hebat. Apakah ada yang lain sebelumnya? Oh, yang itu. Asalnya tidak jelas. Bagaimana bisa dia menempati posisi ini? Baik. Maaf, kalian semua menunggu lama. Haha, bukan masalah besar kok. Kami bertiga sudah sampai semua. Saat kami meneleponmu, kami sudah ada di sini. Tuan Bai, semangat terus ya Daming. Masa depan adalah milik kalian. Karena sudah datang, maka ayo segera mulai. Ini barang langka beli di lelang. Tolong lihat untuk saya, bagaimana kondisinya. Silakan. Warna glasirnya bagus. Tanda dasar juga benar. Warnanya merata. Bahkan bagian dasarnya pun semuanya sesuai. Badan porselennya kokoh dan halus. Gimana? Ada cacat nggak? Aku punya sertifikat dari lelang, ditulis dengan sangat jelas. Barang ini loh, bahkan juru lelang mereka tidak yakin. Aku undang 3 orang terbaik di Haicheng. Bagus, ini asli. Gayanya sesuai standar. Ada juga bercak biru kehijauan. Ini berasal dari dinasti Ming. Juga barang asli. Kayaknya aku untung sangat besar. Hahaha. Gimana? Pilih satu. Kedua barang ini tidak murah. Pilih mana saja boleh. Pilih satu, bawa pulang ya. Tentu saja, ini murah. 2 juta saja dari uangku. Aku sudah memeriksanya. Satu barang manapun. Semua barang asli sudah cukup. Aku dapat untung besar. Honor Tuan Shu cuma 1 juta. Ditambah, boleh pilih satu barang lagi. Jangan khawatir. Semua prosedur dan asal sertifikat tidak masalah. Biaya Tuan Shu harus dibayar sendiri. Itu bukan tanggung jawab kami. Tentu saja pajaknya bayar sendiri. Dapat barang sebaik ini. Beraninya minta Ma bayar lagi. Cepat pilih satu. Ini? Benar kan? Tentu saja normal. Sama-sama rela, lagi pula bukan barang selundupan. Semua didapat dari lelang. Hahaha, cuma saja. Si Ma Wu ini tidak bisa bedakan asli dan palsu. Jadi gimana? Dia minta kita datang mengidentifikasi. Dia sampai memohon loh ke kita. Terima dulu. Nanti minta sertifikatnya ke dia lagi. Kalau ada masalah, kita bisa langsung lapor mereka. Aku tahu Pak Shu sangat berhati-hati. Ini dia sertifikatnya. Kalau begitu, botol langit ini aku terima ya. Tidak sungkan lagi. Tentu saja ini termasuk kita sama-sama untung. Pak Shu, jangan tegang. Hanya satu barang asli. Atau semuanya palsu. Kamu sama sekali tidak bisa mengambilnya. Betul. Ini juga bagian dari bayaran. Hanya satu barang asli. Atau semuanya palsu. Kamu sama sekali tidak bisa mengambilnya. Betul. Ini juga bagian dari bayaran. Syuting ya. Jangan terlalu tegang. Kita semua ahli top di Haishi. Setiap kali melakukan identifikasi, membawa barang antik adalah operasi normal. Kalau tidak begitu, dengan biaya ratusan ribu kami, bagaimana bisa mampu beli mobil mewah dan rumah bagus lagi pula? Kita jarang dapat pesanan besar. Terima kasih atas pengingatnya, Pak Huang. Aku cuma masih agak tidak terbiasa. Biaya penilaian pribadi saya tetap sama. Kalau kamu masih tidak setuju, silakan cari ahli lain ya. Kamu sudah lihat banyak kan? Sudah 5 atau 6 barang. Biaya verifikasi banyak juga. Sayangnya, barang-barang itu kemungkinan besar palsu. Kamu sudah lihat banyak kan? Sudah 5 atau 6 buah. Aduh, biaya penilaiannya lumayan banyak. Sayangnya, barang-barang itu kemungkinan besar palsu. Lalu kenapa dia semua selama setahun ini? Hampir. Entah kenapa mereka membeli barang-barang ini. Main-main atau untung. Ngapain peduliin mereka? Kamu dapat banyak uang. Perusahaan juga berjalan lancar karena kamu. Ini undangan asosiasi. Malam lusa, kamu bintang utama, bayaranmu 7 juta. Malam ini ada pameran perdagangan. Semua
bisa beli antik yang diinginkan. Kamu ingin jending gudong jajit miliaran, antik kota provinsi, lebih bagus, bernilai daripada barang antik di sini. Aku kira kamu akan menghalangiku. Bagaimana aku akan menghalangimu? Lagi pula, ini lebih menguntungkan bagi kita. Baiklah, besok kita pergi lihat-lihat saja. Lihat barang bagus di pesta. Oke, aku pergi pilih baju kita. Aduh anakku, bisa kamu pakai baju pantas? Ini kan pesta resmi yang benar. Seluruh gedung ini milik keluarga kita. Di rumahku sendiri, aku mau pakai baju sesuka hati. Kapan kamu bisa nurut dikit sih? Oh iya ya, pemuda itu. Kapan dia datang? Dia datang dari kota Haishi. Perjalanannya masih butuh waktu sebentar. Dia nggak datang kan? Kalau gitu, kita bakal malu banget. Dia datang juga akhirnya. Aku udah tahu, dia pasti datang. Teman-teman, sambut bintang malam ini. Shu King, Tuan Shu, Nona Ye di sampingnya. Teman-teman, sambut Shu King malam ini. Tuan Shu dan Nona Ye di sampingnya. Tuan Shu, aku pernah dengar dari Kening, ketajaman pandangan dan keberanianmu sangat hebat. Aku umumkan, sekarang Anda anggota senior asosiasi Dinghai kami. Ketua K terlalu memuji saya. Tidak sama sekali. Aku sangat jelas tahu kemampuanmu. Nikmati malam ini dengan baik ya. Kamu pakai baju seenak ini saja? Seluruh gedung ini adalah milik keluargaku. Aku bebas memakai sesuka hati aku. Jauhi Shujing sedikit. Aku tak mau memukulmu di sini. Jangan tegang. Aku tidak membawanya pergi. Bahkan 2 langkah pun nggak boleh. Kamu cuma jalan saja. Menurut pengamatan mataku, ada beberapa antik di sini bernilai jutaan. Benar. Dari mana mereka mendapatkan semua ini? Siapa yang tahu? Pokoknya selama ada sertifikat penilaian, nggak ada masalah. Bisa langsung dipajang. Semua barang antik harganya sama. 5 juta. Tidak peduli asli atau palsu. Harga awalnya adalah 5 juta. Kalau begitu naikkan lagi ya. Harga awalnya adalah 5 juta. Kalau begitu, naikkan lagi. Kapan dimulai? Jangan terburu-buru ya, segera dimulai. Hadirin sekalian, aku tahu kalian bukan minum sampahnya. Mengobrol santai. Maka sekarang, pesta ini resmi dimulai. Bolehkah aku menyentuhnya langsung? Orang biasa tidak boleh. Kamu bukan orang biasa malam ini. Tapi ada satu peraturan. Semua orang harus diperlakukan sama. Kalau sudah ambil, harus beli. Rusak satu barang pun. Tunggu aku masuk dan lihat-lihat teliti dulu. Menurut kamu, barang antik seberapa mahal dia pilih? Ini bukan urusan Shu King, tapi ini soal barang antik kalian. Jika antikmu cuma 1 juta, dia paling banyak dapat 1 juta. Dia tidak bisa menciptakan apa-apa lagi. Kata-katanya sangat masuk akal. Pantas saja Shu King suka banget sama kamu. Pantas saja Shu King suka banget sama kamu. Anak muda, ada yang kamu incar? Aku sudah lihat beberapa barang asli, tapi tidak bisa kembali modal. Ini sangat normal. Lagi pula sumber orang lain harus terpercaya. Perlu dukungan dari ahli ternama. Lalu harus mengeluarkan 5 juta. Pasti harus pilih teliti, anak muda. Menurut kamu bagaimana yang ini? Setidaknya 10 juta. Pantas saja. Ketua Ke sekali ambil langsung barang asli. Andai kejutan ini datang padaku. Datang ke sini cuma main yang ini kan? Ini piring Junsong Utara. Warna glasir biru yang menakjubkan. Ada noda ungu mawar alami. Kalau ini dikirim ke lelang, seharusnya bisa terjual sekitar 50 juta. Kamu muda, tapi mata jeli banget. Ninger benar, katanya. Dia memang punya bakat. Ini bagus. Bisa tidak ini kamu berikan kepadaku? Maaf. Ini yang dipilih oleh laki-lakiku. Dia seharusnya memberikannya padaku. Aku pilih yang ini saja. Barang ini kelihatannya lumayan bagus. Siapa yang punya mata tajam? Coba lihat apa sebenarnya benda itu. Siapa yang bisa melebihi ahli ini? Sepertinya ketuaku yang bisa. Ini keramik Jun dari dinasti Song Utara.
Harga penawaran lelang 50 juta rupiah. Ya ampun, langsung mengeluarkan 50 juta begitu saja. Ini cuma 50 juta doang. Ahli penilai barang antik datang acara kumpul seperti ini. Benar-benar buka. Sebenarnya tidak seberapa. Tuan Shu yang berbakat seperti ini sangat jarang. Hei, tadinya mau untung diam-diam, tapi akhirnya Ko Zhendong ini langsung membongkar semuanya. Generasi muda lebih hebat. Benar-benar menakjubkan. Kira-kira tidak butuh waktu lama lagi. Sudah bisa menggantikan posisi saya. Kening, apa yang terjadi ini? Kamu nanti jadi ketua baru. Bukankah ini hal yang bagus? Hal yang rezeki jatuh dari langit? Kami tidak berani melakukannya. Nanti kalau itu lubang? Kalian ingin berkembang di ibu kota provinsi. Tentu saja butuh bantuan asosiasi Dinghai. Bukankah ini hal yang bagus? Hadirin semua, kedatangan Tuan Shu kali ini sangat jarang ditemui. Hadirin, manfaatkan kesempatan ini. Tuan Shu, ini kartu nama saya. Asalkan Anda bersedia datang, saya bayar 5 juta biaya tampil. Tuan Shu, saya bayar 6 juta. Hadirin, Tuan Shu datang kali ini. Saya sudah mengeluarkan 7 juta. Harga yang kalian tawarkan semua. Jangan kurang dari angka ini ya. 8 juta, 10 juta. Maaf semuanya, kami ada urusan. Pergi duluan ya. Kamar hotel sudah dipesan, Tuan Shu. Anda langsung pergi saja. Nanti ada urusan hubungi saya ya. Baik. Nanti ada apa-apa, sering hubungi ya. Oke. Lihat kamu sangat hati-hati begini. Ini barang antik jutaan rupiah. Kamu tidak dengar omongan kakak tadi? Ini nilainya 50 juta loh. 50 juta? Wah, mahal sekali. Kamu beneran tidak sadar ya? Bukan lain karena Connie. Perempuan itu, dia selalu ada di samping kamu. Kamu tidak tahu deh, aku sering lihat dia hampir memeluk lenganmu begini. Kalau aku tidak terus mengawasinya, dia pasti memelukmu lagi, ya? Ternyata perhatianmu tertuju di sini ya. Tentu saja. Perempuan itu kelihatannya sangat suka sama kamu. Buat apa coba? Di mataku cuma ada kamu terus. Ini, apakah ini pengakuan cinta resmi? Kenapa tidak? Halo, Ayah. Shu King, dapatkan antik lagi. Aku suruh orang antar kamu pulang. Kamu harus simpan dengan baik ya. Ini pasti ulah Shu King. Bahkan bisa kamu bawa pulang langsung. Apakah kalian? Aduh, Ayah, kamu mau atau tidak sih? tentu mau. Pas banget aku jual aja itu. 50 juta ini. Modal yang sangat kuat loh. Jangan jual dulu ya. Aku belum menikah. Bukannya kalian sudah bersama kan? Aduh. Kalau gitu, semuanya pasti setelah kita menikah. Singkatnya, jangan khawatir dulu ya. Wanita dewasa tak bisa dipertahankan. Aku tahu. Ada apa? Lihat ekspresimu sepertinya tidak senang. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Kamu sendiri, ada rencana apa hari ini? Harusnya aku yang tanya kamu kan, memperluas bisnis ke ibu kota provinsi. Aku butuh banyak bantuan darimu. Tidak perlu lagi. Aku sudah bicara dengan ayah. Kamu tulang punggung perusahaan sekarang. Aku seharusnya mengutamakan kamu. Sekarang, aku jadi sekretaris seseorang. Kenapa kamu yang memegang kendali? Apakah perusahaan di sana benar-benar oke? Apakah paman sanggup menanganinya sendirian? Aduh, kamu tenang saja deh. Dia sekarang penuh semangat banget. Lagi pula, aku bukan berhenti mengelola perusahaan. Beberapa hal masih perlu dilakukan. Aku yang urus. Hanya saja sekarang fokus utamaku tetap ada di sisimu. Tapi aku tak bisa apa-apa. Jangan lihat, kemarin banyak orang beri. Butuh orang lain untuk temui aku. Siapa itu? Nomor tidak dikenal. Tadi tak ada yang mencarimu. Sekarang kan sudah datang sendiri. Halo, aku Shu King. Permisi, siapa ini? Aku Lauke, Ketua Dewan Ke. Oh, ternyata Ketua Dewan Ke. Mencariku, ada apa ya?
Kolektor terbesar di kota ini. Baru nemu banyak barang bagus. Jumlahnya cukup banyak. Ayo kita pergi melihatnya. Biaya kehadirannya 20 juta. 20 juta. Iya, 20 juta. Kita berdua jumlahnya jadi 40 juta. Ini melebihi nilai barang antik biasa. Makanya dibilang barang antiknya banyak banget. Kita butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Tapi bagi orang kaya macam ini, 40 juta masih bisa diterima. Mungkin dari tumpukan barang antik. Dapat barang bagus ya. Gimana? Mau ikut nggak? Ini kan pertama kalinya kamu tampil. Kalau bisa selesai dengan hasil sempurna, untuk perkembanganmu di ibu kota provinsi. Semuanya pasti menguntungkan buat kamu. Untuk perkembanganmu di ibu kota provinsi. Semuanya pasti menguntungkan buat kamu. Oke, aku ikut. Baik. Aku kirim lokasimu nanti. Aku tutup telepon duluan ya. Kirk sangat baik padaku. Iya, benar juga. Tapi, jangan-jangan dia mau kamu jadi menantu laki-lakinya. Nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Koning itu, kamu nggak perhatikan kan? Aku dari tadi terus memperhatikannya loh. Siapa tahu beneran ada niat itu. Jangan begitu. Biarkan putri kandungku ambil posisi ini. Tidak bagus kah? Kalau dia benar-benar bicara begitu, dia pasti gagal total. Bagaimanapun juga, sekarang kita ikuti cara Pak Ke. Kita harus berkembang. Tapi kamu tenang aja. Ada aku yang awasi di samping. Begitu ada sesuatu yang tidak beres, aku akan langsung mundur. Benar juga. Kami harus diam-diam melawan mereka. Itu cuma cari masalah sendiri. Ayo pergi. Pelan-pelan, barang ini sangat mahal. Kalian rusak ini, nggak bisa bayar. Pelan-pelan, barang ini sangat mahal. Kalian merusak, tidak bisa ganti. Maaf, apakah Anda Tuan Yao? Anda pasti Tuan Shu kan? Tadi malam penampilannya memukau semua orang. Benar-benar membuat orang kewalahan. Ayo cepat bantu saya lihat. Tuan Yao, mari tunggu ketua K datang dulu. Lagi pula, ada begitu banyak barang antik. Shu King tak bisa selesai seharian. Oh iya, saya yang kelalaian. Sini, antar Tuan Shu istirahat dulu. Aduh, maaf ya, maaf banget. Hari ini beritahu Tuan Shu datang lebih awal dariku. Aduh, malu sekali. Ketua K bercanda ya, aku cuma jaraknya lebih dekat saja. Ayo, karena kita semua sudah datang. Jadi kita mulai duluan ya. 20 juta sudah aku siapkan. Kita transfer ke rekening duluan aja. Aku tak tahu dari mana ini. Banyak sekali barang antik. Luar biasa juga. Apa maksud ucapan ketua ke ini? Kita datang untuk konsultasi pribadi. Tidak perlu sertifikat barang antik. Jadi ya, aku tidak peduli. Asal usul barang-barang ini. Kita datang untuk konsultasi pribadi. Tidak perlu sertifikat barang antik. Jadi ya, aku tidak peduli. Asal usul barang-barang ini. Di pihakmu, bagaimana? Banyak tidak barang aslinya. Di sini cuma ada satu, nilainya 5 juta. Oke, mari kita laporkan pekerjaan kita. Tuan Yao, barang-barangnya sudah kita periksa semuanya. Maaf ya, barang langkanya emang nggak terlalu banyak. Tapi ya, setidaknya bikin kamu untung 20 juta. Soal itu aku nggak peduli. Ini kayak buka blind box loh. Semakin dibuka, semakin ketagihan. Ayo, ketua K. Angkat kedua barang bertanda ini keluar. Pak Yao, jangan berkecil hati dong. Nanti di masa depan, siapa tahu ada barang bagus jatuh tangan kamu loh. Aduh, itu nggak bisa dipastikan. Nanti kalau dapat barang bagus, minta bantuan ya. Biaya tinggi, aku tentu setuju. Tawaran saya bikin Pak Shu puas. Bagus deh kalau gitu. Semoga nanti Pak Shu bisa melayaniku terlebih dahulu. Tawaran saya memuaskan Tuan Shu. Bagus deh kalau gitu. Semoga nanti Pak Shu bisa mengutamakan melayaniku. Baik, kalau nanti ada kesempatan, aku pasti utamakan Pak Yao dulu. Oke, bagus deh. Aku nggak akan bicara banyak lagi. Semuanya silakan nikmati sendiri ya. Sekarang aku sendiri yang akan pergi. Barang-barang antik ini. Bawa ini jual saja. Bintang besar, kamu harus bergaul denganku. Jaga baik hubungan dengan orang kaya. Kalau tidak begitu, meskipun tawaranmu setinggi apapun, kamu tidak dapat uang loh. Kalau kalian berdua tertarik, silakan berkeliling lebih lama di sini. Aku duluan pergi ya.
Ada apa? Aku lihat wajahmu kelihatan kurang baik. Aku tidak tahu. Aku rasa Lauke menyembunyikan sesuatu. Kamu pikir dia menipu Yao Tianfei? Belum tentu. Barang antik yang dia periksa, aku tidak memeriksanya. Barang antik yang aku periksa, dia juga tidak memeriksanya. Pokoknya, di antara yang aku tangani, yang termahal cuma 5 juta saja. Gimana keadaan di pihak Pak K? Aku juga tidak tahu. Ribet banget. Kita pergi duluan yuk. Ribet banget. Kita pergi duluan yuk. Aku juga nggak tahu kenapa begini. Jangan datang ke kota provinsi untuk mencoba mengembangkan usaha di sini. Aku sudah bicara sama ayah. Perusahaan belum datang ke sini, hanya pertahankan Haishi dulu. Oh Pak Ke, kita tidak bisa bekerja sama lagi. Sekarang dia kuasai semua jalur antik. Cek barang antik. Dia bisa menentukan harga sesuka hati. Terus kamu mau gimana? Aku mau mendirikan asosiasi sendiri. Tapi ini pasti sangat sulit. Aku tahu. Tapi harus ada orang maju. Tapi setelah mendirikan asosiasi sendiri, cara cari uang jadi lebih banyak. Ini juga 2 keuntungan sekaligus. Tentu saja bisa menekan Lauke sekaligus mendapatkan lebih banyak uang. Tentu saja bisa menekan Lauke sekaligus mendapatkan lebih banyak uang. Tapi masalahnya adalah Bagaimana kita menembus blokade Lauke? Ini tergantung padamu, Xiaoqing. aku akan mencobanya. Aku juga sering lihat pameran, melihat lebih banyak barang berharga. Aku yakin asosiasi kita akan berdiri. Masalah uang tidak perlu dikhawatirkan. Lagi pula piringmu itu bernilai 50 juta. Cukup untuk mendirikan asosiasi yang besar. Tapi satu-satunya masalah adalah Lauke pasti tidak akan membiarkan kita terus berkembang. Aku yang tangani Lauke, oke? Karena kita akan mendirikan perusahaan. Ada prosedur yang harus diselesaikan. Aku pergi duluan. Iya, hati-hati di jalan. Iya. Lauke. Chu Cheng, Li Zhen yang aku kenal. Di sana ada antik baru. Mau kita coba identifikasi di sana. Biayanya masih 20 juta. Kamu mau datang tidak? Bos kalian banyak tahu barang antik. Ini bukan yang harus kita pikirkan. Lagi pula mereka cuma bertanya saja, apakah barang itu benar-benar asli? Kita tidak perlu bikin sertifikat. Kita semua saling butuh, ya? Lagi pula di ibu kota provinsi. Bos-bos yang suka barang antik benar-benar tidak sedikit loh. Aku punya belasan orang di sini. Gimana, Sukiao? Kamu nggak datang ya? Mungkin. Aku bisa ambil kliennya Ko Chen Tong. Dan juga orang-orang di bawahnya, para penilai barang antik itu. Selama dia kehilangan orang-orang itu, dia tidak bisa buat onar lagi. Asosiasiku juga bisa segera didirikan. Tentu saja aku pasti datang. Oke. Lokasinya sudah kukirim ke ponselmu. Cepat datang ya. Tentu, aku akan datang secepat mungkin. Ketua, silakan duluan Pak. Baik, aku tidak sungkan. Ketua, silakan duluan. Oke, aku tidak sungkan lagi ya. Kalian berdua sudah datang. Tidak menyangka kalian datang secepat ini. Aku tak sangka. Aduh, aku bukan anak orang kaya. Semua ini hasil perjuangan kita. Tidak punya kebiasaan manja yang berlebihan. Lagi pula, barang antik yang semahal ini, aku juga tak percaya orang lain. Bos Lee, barang antik kali ini jumlahnya tidak banyak loh. Biaya penampilannya tidak boleh kurang. Ini bukan yang pertama kali. Dengan harta yang aku miliki sekarang, uang segini masih sanggup aku bayar. Tunggu sebentar ya. Shu King. Aku penasaran ada harta berharga di sini nggak? Itu harta besar. Gukin kuno ini pasti bukan barang biasa loh. Aduh.
Ju Qiang. Toko terakhir, biar aku yang ngurus. Kamu pergi istirahat saja. Ini seharusnya juga menjadi tugasku loh. Di mana uangnya ya? Nggak kurang sepeser buat kamu ya. Pergi istirahat sana. Ini barang peninggalan dinasti Tang, kayu, gukin, perak, emas. Aku ingat ada rumah lelang. Harganya 100 juta rupiah. Wow. Biarkan aku yang coba ya. Biar aku lihat. Tipu muslihat, apa yang kamu mainkan? Ini gukin emas perak dari dinasti Tang. Biar aku bawa ini heboh sebentar. Lalu dilelang kembali. Seharusnya dapat di atas 100 juta. Bahkan lebih dari 100 juta. Kedua master. Saya penasaran, bagaimana hasil pemeriksaan kalian? Aku sudah selesai memeriksa semuanya. Sukiao, bagaimana denganmu? Kecuali kecapi kuno ini. Barang antik lain yang aku identifikasi. Semuanya palsu. Itu juga wajar sih. Kalau kamu gimana? Ketua K, Tuan Li. Selamat buat kamu ya. Benar ada barang antik berharga. Cepat, tunjukkan ke saya. Jangan-jangan saya salah sangka pada Pak K. Aduh. Kelihatannya tidak juga. Kelihatannya tidak juga. Tuan Li. Candy giok ini loh. Nilainya sekitar 50 juta. Kalau bertemu orang yang meminatinya, pemilik yang menginginkannya, diperkirakan harganya bisa lebih tinggi lagi. Aduh. Kan saya sudah bilang, jalur pasokan dari Ketua Keo bagus. Jalur pasokan yang diperkenalkan Ketua K. Memang ada yang tidak beres. Sudah, jangan main-main di sini lagi. Cepat taruh di peti, lebih aman. Iya. Cepat kunci barang ini. Lalu kirim ke lelang untuk dijual. Sedangkan barang-barang sampah sisanya ini, nanti kirim ke acara lelang yang lain. Shuking ya, tunggu saja 20 juta masuk. Kamu lumayan paham aturan lah. Peka banget juga ya. Nanti ke depannya, kita bisa bekerja sama. Tapi kamu jaga mulut ketat ya. Oh iya ya. Ada satu hal. Ninger udah bilang ke kamu? Aku di sini, aku tekankan sekali lagi ya. Baik aku, kamu maupun asosiasi Dinghai. Kita semua nggak bakal baik-baik aja. Baik, soal itu aku percaya kok. Selain itu, urusan Huang Junzi. Kamu nggak perlu khawatir. Aku akan bekerja sama sepenuhnya ya. Hei, Tuan Shu. Masih di sini ya? Mau tinggal makan sederhana di sini? Masakan aku. Lumayan enak kok. Tuan Li, aku baru sampai. Ingin tahu bagaimana keadaan sebenarnya. Kamu tanya soal Ketua Ko kan? Aku langsung sadar begitu lihat. Kamu dan dia sama sekali nggak sejalan. Tuan Li, jangan bicara begitu dong. Hubungan saya dengan Ketua Ko lumayan baik. Aduh. Kamu tahu? Kenapa usaha saya bisa sebesar ini? Aku pandai membaca suasana. Saya tebak nih, kamu pasti menemukan sesuatu. Bener enggak? Kau tua tidak bicara jujur. Oke, hal ini saya tahu. Ini juga semacam aturan kecil tersembunyi. Dia bisa menyembunyikan barang antik, lalu beli murah di lelang, kemudian menjualnya dengan harga tinggi. Ini aturan tak tertulis belakangan. Ahli penilai senior asosiasi melakukan ini. Lagi pula, biaya penampilan mereka tidak setinggi kalian loh. Meskipun harga gukin ini gampang 100 juta. Apa, Tuan Shu? Apa yang kamu katakan itu benar? Aturan tersembunyi tidak seperti ini. Benar kan? Ini gukin senilai ratusan juta. Ini gukin perak emas dinasti Tang. Harganya bisa lebih dari 100 juta, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Lauke. Aduh, hampir saja menghantam barang kesayanganku. Lauke yang jahat ini. Ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan. Apa yang disepakati? Lauke punya jalur khusus. Bisa beli antik berkualitas tinggi dengan harga murah. Tapi dia tidak muncul sendiri, melainkan menyuruh kami yang membelinya. Ternyata ini alasan kalian punya banyak antik. Awalnya sudah disepakati.
Kami beli kembali antik-antik ini. Lalu membayar untuk proses verifikasi, dia meninggalkan yang berharga untuk kita. Yang lain yang harganya lebih rendah. Dijual di lelang yang dia pilih. Bahkan langkah ini sudah direncanakan. Bagaimana bisa tidak melakukan ini? Lagi pula, kekayaan Lauke peringkat pertama di seluruh provinsi. Ini termasuk peringkat teratas nasional. Daftar ranking Forbes, namanya tercantum di situ loh. Orang ini sampai gila mencari uang. Tapi ternyata dia tidak menepati janji. Tuan Lee, aku selalu meremehkan Lauke, perilaku seperti ini. Jadi aku buat asosiasi baru. Tidak tahu apakah Tuan Lee tertarik. Tentu saja tertarik. Dia ngerugiin kita kayak gini. Dia juga gak bakal bisa enak-enak. Kali ini aku dukung kamu. Bos Lee, satu pertanyaan terakhir. Apa route yang dimaksud Lauke? Aku juga kurang tahu soal itu. Kita cuma bayar buat beli aja. Soal orang-orang itu, dengan siapa mereka berhubungan, kita juga nggak terlalu tahu. Juga males ngurus hal-hal ini. Kalau begitu, saya harap Tuan Lee menyerah sekarang. Lagi pula, kamu juga tahu jelas, Pakai lagi terjebak kasus penyelundupan. Kalau dia ditangkap, barang-barang ini, semuanya bakal jadi barang curian. Bantu kamu mengidentifikasinya. Aku nggak bawa barang antik apapun. Aku kenal Pak K. Tapi Pak Lee, kamu harus pikirkan baik-baik deh. Iya juga sih. Selama bertahun-tahun ini, uang kita udah cukup banyak. Udah waktunya berhenti. Apa yang dilakukan Pak K? Bukan cuma ngerugiin kita. Dia sendiri nggak bakal bertahan lama. Kalau gitu, Pak Lee, mending bantu aku hubungi orang lain. Tidak masalah. Tapi orang lain tidak punya keberanian sebesar ini. Lauke tinggal sedikit hari lagi untuk bertindak sombong. Kalau terus begini, sama saja bunuh diri. Ya, aku akan sampaikan. Tapi seberapa banyak yang berhasil, aku juga tidak terlalu yakin. Selama kita berusaha, pasti akan ada hasilnya. Tuan Lee, selamat bekerja sama. Baik. Syuting, urusan sudah selesai cepat. Hubungi TV. Kamu bisa datang sekarang? Secepat itu, Tentu, efisiensiku sangat tinggi. tunggu aku segera ke sana. Tentu, efisiensiku sangat tinggi. Tunggu aku segera ke sana. Hey, The Kanshu, asosiasimu sudah selesai secepat ini? Kalau dikerjakan oleh orang profesional, tentu saja sangat cepat. Orang-orangku sudah mengatur semuanya dengan baik. Apakah Tuan Lee akan datang? Tentu saja akan datang. Tapi sekarang saya masih ada urusan, nanti saja. Kamu pergi duluan, saya pergi duluan. Berani menipu aku. Lauke. Lihat, kali ini kejutan besar. Pindahkan ini ke sana. Cukup bagus. Siapa itu? Berdiri di belakangku. Syuting, kamu datang tanpa bicara. Bikin aku kaget. Kelihatannya semua sudah siap. Nanti asosiasi kita berdiri ya. Bisa lakukan lebih banyak hal. Nanti kita tambah reputasimu ya. Pendapatan kita pasti naik terus. Kamu tadi bilang ada kabar baik. Sini kamu. Setelah kamu pergi, Pak Ke datang mencariku lagi. Aku pergi ke sana dengannya. Setelah kamu pergi, Pak Ke datang mencariku lagi. Aku pergi ke sana dengannya. Tapi dia malah bilang, Bukin senilai 100 juta itu palsu. Setelah aku membongkar kepalsuannya itu, Tuan Lee sangat marah. Jadi dia putus tinggalkan Pak Ke dan berpihak mendukung kita. Benarkah? Wah, itu bagus sekali. Kek sekarang terlibat kabar penyelundupan. Tanpa dukungan bos besar sekarang, maka kejatuhannya cuma masalah waktu saja. Hei Tuan Lee, kamu datang tepat waktu sekali. Kalau mau bertobat, maka sikapmu harus cukup tegas. Tuan Ye, siap syuting sekarang. Aku mengerti. Lalu, Syuking, Tuan Lee, ayo kita mulai sekarang. Baik. Oh iya, aku beri nama baru asosiasi kita. Namanya apa sih? Perkumpulan Changqing. Perkumpulan Changqing. Gimana? Lumayanlah. Nama ini. Namanya apa sih? Perkumpulan Changqing. Perkumpulan Changqing. Gimana? Lumayanlah. Nama ini. Asosiasi ini abadi seperti pohon hijau abadi. Semoga hubungan kita awet selamanya. Memang bagus. Oke, sekarang waktunya sudah hampir tiba. Kita harus pergi sekarang.
Para anggota senior dari perkumpulan Dinghai yang terkenal, Tuan Shu King ahli barang antik. Hari ini kita umumkan hal penting. Mengingat Dinghai bersekongkol dengan penyelundup, saya tidak akan bergabung dengan mereka. Aku dirikan asosiasi penilai barang antik. Namanya adalah Changqing. Kita mendirikan perkumpulan ini bukan untuk untung lebih besar. Ini untuk lingkungan penilaian barang adil. Oke, harus seperti ini. Untuk merayakan pendirian perkumpulan Tuan Shu, kali ini saya akan memberikan hadiah lagi. Ini kendi perak emas bergambar Makara Liao yang saya beli di... Sekarang nilainya 150 juta. Sekarang diberikan kepada Tuan Shu sebagai harta karun utama asosiasi kita. Terima kasih, Bos Lee Zen. Saya pasti akan menyimpannya dengan baik. Tuan Shu di Kabupaten Lin maupun di daerah lokal kita. Mereka ahli penilai barang antik terkenal. Sampai sekarang belum pernah gagal. Asosiasi Qingchang menyambut kalian untuk menunjukkan barang antik, sekaligus menyambut rekan seprofesi untuk bergabung. Acaranya sudah selesai. Kalian bertiga, meskipun singkat, tapi asosiasi itu sudah dipromosikan. Aku ada urusan, sisanya kalian urus sendiri ya. Kamu sangat sibuk, aku menemanimu. Hei, kamu sekarang udah terkenal banget. Tidak nyaman untuk berjalan sembarangan. Nanti orang minta kamu menilai barang. Gimana dong? Istirahat yang baik ya. Anak muda memang hubungannya bagus ya. Terima kasih, Tuan Lee. Kami pulang duluan ya. Baik. Sialan. Tolol banget. Pergi sana. Brengsek. Bajingan. Berani sekali kamu mengkhianati aku. Ada apa? Brengsek pilihanmu buat asosiasi baru. Melawan aku. Bahkan katanya dia bekerja sama dengan penyelundup. Ini juga memberinya sebuah guci tembakau. Aku bahkan tidak pernah menerima barang antik semahal itu. Kamu telepon siapa? Tentu saja, telepon Shu King. Tidak ada gunanya kamu menelepon dia. Dia sudah bulat tekad mengkhianati kita. Sekarang kita harus tenangkan yang lain. Benar. Sekarang, Lee Zen pasti akan membawa bos-bos lainnya pergi. Shu King, asosiasi penilai barang antik, melawan kita. Selain itu, urusan Huang Junzi belum selesai. Aduh, Kita masih punya kesempatan. Kita blokir Shu King duluan. Dengan kekuatan kita, hal ini pasti bisa kita lakukan. kita memang bisa melakukannya. Shu King pasti akan kesulitan di setiap langkah. Ya, begitu saja. Kami sudah lama di sini. Dia pasti tidak akan bisa mengalahkan kita dengan mudah. Ayah, kamu tahan diri sebentar ya. Urusan lainnya, serahkan padaku. Ayah, kamu tahan diri sebentar ya. Urusan lainnya, serahkan padaku. Aku akan menemui Shu King. Coba lihat, apakah masih bisa diperbaiki. Tunggu kabar dariku. Aduh, sepertinya harus menyiapkan jalan keluar lain. Kemampuan dan reputasiku. Meskipun tak bisa lawan asosiasi Dinghai, tapi setidaknya aku masih bisa bertahan. Aku takut cara lain. Mana mungkin, masyarakat sekarang sangat aman. Tidak bisa dipastikan. Dia bisa menyelundupkan barang antik. Siapa tahu, selundupkan barang lain. Paman, kita berhenti bicara dulu ya. Sepertinya Xiao Qing sudah pulang. Baik. Kalian semangat ya. Aku juga ingin punya cucu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa salahku? Kenapa kamu begini padaku? Kamu masih tidak tahu apa kesalahanmu, bahkan mau menyeretku ke dalam masalah. Sekarang aku sudah mendirikan asosiasiku sendiri. Kamu kalah, kami menang. Shu King, tolong aku. Tolong aku. Tidak mungkin. Pergi sekarang. Shu King, tolong aku. Tolong aku? Sama sekali tidak mungkin. Kamu pergi sekarang juga. Shu Qing, Tolong aku. kamu. Kamu benar-benar gila. Aku pasti sudah gila sampai berpikir. Kamu akan bergabung dengan kami sampai merekomendasikanmu ke ayahku. Kamu. Berani menggoda saat aku tidak ada laki-lakiku. Kalian akan menyesal.
Kalau begitu, biarkan kami menyesal. Tapi kalian harus memikirkan hal-hal yang akan datang. Sekarang juga pergi dari sini. Untung kamu sudah kembali, Xiaoqing. Katakan, bagaimana dia masuk? Kamu laki-laki dewasa, bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Dia menyerang secara diam-diam. Saat aku tidak waspada, dan kamu juga sudah lihat, aku akhirnya juga berhasil mendorongnya menjauh. Ya, sudahlah. Tapi, kamu harus ganti rugi padaku. Aku tentu saja tahu. Shu King sama sekali tak sentuhku. Aku bilang dia tidak bisa diandalkan. Sekarang cepat kembali. Pulang? Pulang buat apa? Sekarang kita harus menyelamatkan sebaik mungkin. Menyelamatkan. Tingkat kesulitannya terlalu besar. Papa, lalu apa yang kamu rencanakan? Lari. Uang kita sudah cukup banyak kok. Jangan lawan Su King. Dengan uang sebanyak ini, nikmat dimanapun kita berada. Baik, aku segera pulang sekarang. Cepat. Setiap detik sekarang harus kita manfaatkan. Kamu adalah Kening, kan? Kami curiga kamu selundupkan benda budaya. Ikut kami sebentar. Aku tidak melakukannya. Bukan aku. Kuning. Kuning, kamu gimana? Kalian siapa? Lepaskan putriku. Kuning dan Lauke ditangkap. Kening dan Lauke ditangkap. Hari ini para bos itu. Mereka semua berubah menjadi saksi pelaku. Awalnya aku pikir lawan Lauke. Sekarang dia sendiri langsung tumbang. Kemarin masih jadi ketua perkumpulan. Bahkan kita bahas bisnis puluhan juta. Tapi hari ini dia cuma tahanan. Sekarang kelihatannya di seluruh kota ini cuma tersisa kamu satu-satunya ahli penilai barang antik. Gimana? Berapa biaya asuransi? Sekitar 30 juta lah. Barang-barang antik biasa itu aku gak mau lihat sama sekali. Harus di atas 100 juta baru layak. Besar banget omonganmu ya. Iya dong. Kamu lupa belum beberapa waktu lalu Lizzie beri botol. Itu harus jadi pusaka keluarga dong. Sekarang di kota ini cuma tersisa kita asosiasi penilai barang antik. Tapi kita juga nggak kalah kok uang segitu. Tunggu. Mereka selesai. Kitalah penguasa zaman sekarang.